Ya, Yunita boleh dimulai. Oke, share screen-nya belum ada, Ci. Oh iya. Semoga semua teman-teman di sini dalam keadaan sehat ya. Halo Yunita, suaranya kayaknya lagi terganggu Itu ya. juga khususnya saya barusan sembuh dari. Eh, Nggak suara ini apa namanya, sinyalnya lagi. Oke. Oke, teman-teman sekalian. Em, Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yunita, saya Associate Business Partner dari Sequis Life. Dan kemudian bersama saya hari ini saya didampingin oleh dua sahabat kita yang setia. Setia mereka mendamping kita dan bukan hanya itu, mereka setia sekali membagikan ilmunya kepada kita. Yang pertama Ibu Feni Ho. Waduh, ini Ibu Feni Ho ini adalah bukan hanya seorang bisnis founder dari Sequis Life saja, bisnis partner dari Sequis Life, tetapi beliau juga seorang tax consultant. Beliau juga banyak sekali menjadi pembicara di berbagai perusahaan-perusahaan asuransi dan berbagai seminar pajak. Beliau juga seorang accounting consultant dan juga beliau juga ahli inheritance planner. Beliau memiliki certified inheritance planner. Terlampir adalah portofolio dari Ibu Feni. Bapak Perli ini adalah seorang notaris, seorang PPAT, dan juga beliau seorang dosen di dosen ekonomi di Universitas Pelita Harapan. Ya, jadi yang bersama hadirin sekalian ini adalah orang-orang yang sangat kompeten di dalam bidangnya. Oke, jangan lupa nanti akan ada undian berhadiah GoPay dengan melakukan absensi dulu. Mungkin linknya bisa link absennya bisa di-share di kolom komen ya, kolom chat Ya. Ibu Feni. Nanti silakan isi dan nanti undian ini akan diundi di akhir acara. Jadi jangan leave dulu sebelum kita melakukan undian GoPay ini ya, lumayan teman-teman ya. Berikutnya tema kita hari ini apa sih yang akan kita pelajarin? Halo Pak Haryono. Ya, malam semuanya. Malam Pak. Nanti Pak isi linknya ya Pak ya. Biar Isi link dapat ya? undian Bapak. Yes. Oh, oke, baik. Sebentar lagi Bu Feni akan membagikan di kolom chat. Baik, Makasih baik. Pak Haryono. Oke, Bu Feni bisa di-share, diganti slide-nya. Lanjutkan slide-nya. Sebelumnya saya melakukan disclaimer on dulu ya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, bahwa materi yang disampaikan dalam seminar ini bersifat umum dan disediakan untuk tujuan edukasi. Kami berusaha untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terbaru, namun hukum dan regulasi baik perpajakan maupun hukum Indonesia itu kan selalu berubah, sehingga kami tidak dapat menjamin bahwa semua informasi yang disampaikan tetap berlaku atau bebas dari kesalahan. Oke. Nextnya Bu Feni. Nah, materi kita hari ini, tadi kan judul kita kan sangat eye-catching banget ya, kanker harta. Tahu kita kan kanker itu cuman kanker di tubuh kita ya, tapi ternyata harta juga memiliki kankernya sendiri loh. Jadi apa sih yang disebut dengan kanker harta? Terus kemudian bagaimana supaya pelestarian harta kita kepada anak cucu kita berjalan dengan sukses dan dimulai dari kapan? Kemudian apakah ketika nanti kita sudah tua ya, lanjut usia gitu, kita memiliki disebut namanya peace of mind supaya kita bisa rest in peace. Nah, kemudian ada 4 jenis kanker harta dan contoh kanker harta.
Dan kita akan membahas baik dari landasan hukumnya maupun dari landasan perpajakannya. Nah, kemudian bagaimana cara mengantisipasi kanker harta, instrumen terbaik untuk mendampingi harta kita, dan aplikasi instrumen tersebut untuk pendamping harta. Nah, jadi sama seperti badan kita ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya siapa yang sih sering medical check up? Ya, medical check up itu ternyata penting bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Jadi aset kita itu bukan hanya tubuh kita yang perlu di-check up, tapi aset kita itu juga harus selalu di-check up. Ya, supaya jangan menjadi yang disebut namanya kanker harta. Karena kanker sesuai dengan sifatnya itu seringkali tidak diketahui dan hanya diketahui ketika sudah stadium lanjut, sudah terlambat. Padahal di sini kemarin tadi kan kita baru saja ngobrol-ngobrol dengan Bapak Perli ya, bahwa ternyata secara statistik kanker itu akan lebih mudah terdeteksi, akan lebih mudah sembuh kalau seandainya terdeteksi lebih awal. Nah, oleh karena itu makanya kita di sini hari ini belajar tentang check up aset kita supaya jangan sampai kita mengalami kanker harta. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Feni ya, yang khususnya mengenai estate planning dan bagaimana mentransfer kekayaannya. Next, Bu Feni. Oke, thank you Yunita. Sebentar. Ya, Kayaknya kalau udah fitur bubble-nya habis dimatiin, selalu nah, tiba-tiba wajahnya jadi lucu gitu ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita boleh buka kamera. Saya pengen sekali foto supaya kita nanti bisa kenal di kemudian hari pada saat kita ketemu offline atau Bapak Ibu pengen konsul lebih lanjut dengan saya atau Pak Pir jadi lebih kenal. Thank you Bapak Ibu yang sudah hadir dan join bersama dengan tentunya saya sebagai salah satu founder Tax Haven juga di Sequis. Jadi saya memang satu pekerjaan yang memang saling berkolaborasi, yang mana saya bisa menyelesaikan, bisa membantu Bapak Ibu tidak hanya mengerti tentang perpajakan saja, tapi bagaimana melestarikan harta yang sudah dibentuk setelah bayar pajak. Jadi hartanya mau diapain nih? Mau tetap dipelihara dengan baik atau malah jadi kanker nantinya ya. Bapak Ibu terima kasih udah buka kamera. Mungkin ada beberapa lagi, silakan. Saya coba foto ya. Ada lagi yang lain mungkin. Nah, thank you. thank you Pak Rahmat, Pak Riono, Pak Bunardi. Bentar ya. Oke, terima kasih yang sudah buka kamera. Ini ada dua layar ya. Layar pertama tetap senyum. Terus kemudian layar berikutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau ingin tetap buka kamera juga lebih enak. Jadi kalau pas lagi tanya jawab jadi enak ya. Nanti boleh sih pada waktu saya ngomong, misalnya ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Bisa lewat chat ataupun langsung ini. Bentar, saya akan share screen. Sebentar. Tadi juga ada ini ya, link yang mesti diisi. Bapak Ibu silakan, nanti ada undian GoPay. Oke. Saya langsung share screen dulu lagi. Bapak Ibu, thank you ya. Sekali lagi kita sudah banyak tahu tentang bagaimana merapikan teks ya Bapak Ibu yang mungkin ikut saya di seminar saya pajak. Nah, hari ini saya akan bicara mengenai tadi sudah dijelaskan oleh Yunita bahwa penyakit kanker itu adalah salah satu silent killer ya, sesuatu yang intinya pada waktu seseorang alami ini nanti boleh cerita juga sama Pak Firly sebagai seorang yang memang pernah jadi survival di sakit cancer, itu
saya tadi tanya juga kita ngobrol, gimana sih pada waktu seseorang itu kena kanker, kira-kira langsung tahu nggak gitu. Nah, kebetulan beliau adalah seorang yang sangat rajin cek medical, tapi makanya saya juga menghimbau Bapak Ibu melakukan aset check up hari ini ya. Kita nanti sama-sama mereview asetnya masing-masing. Ada kanker hartanya enggak? Seperti penyakit yang sesuatu sel-sel abnormal yang tumbuhnya tak terkendali, tiba-tiba tahu-taunya sudah stadium lanjut gitu misalnya. Tapi kalau di dalam kanker di dalam harta bagaimana? Ternyata sama. Hartanya menyusut tanpa kita tahu. Nilai harta itu tiba-tiba kok berkurang. Bisa kejadian karena orang itu sendiri yang bermasalah atau karena pemiliknya atau karena hartanya itu sendiri. Jadi mana aja yang sekarang ini yang menjadi kanker harta? Karena kalau namanya kanker, mengerikan nggak sih Bu? Bapak tentunya ngeri ya untuk dengerin. Kalau bisa jauh-jauh, jangan sampai itu kena. Nah ini kalau sampai di harta kita, pastinya akan menjadi menggerogoti seperti juga sel-sel tubuh. Saya mulai dari suksesi pelestarian harta. Dimulai dari kapan sih? Ternyata dimulai sejak lahir. Kok bisa ya? Gimana ceritanya? Nih sejak lahir setiap orang udah pasti dia pasti butuh yang namanya biaya perawatan. Bisa nggak anak kecil sakit? Bapak Ibu setuju bisa anak kecil itu bisa sakit? Nggak ada anak seorang lahir yang langsung sehat selamanya jadi Superman gitu. Ya beritanya Superman aja bisa bisa pernah sakit ya. Ini intinya kita semua manusia tidak ada yang nggak mengalami sakit. Nah sakit itu adalah salah satu bagian yang namanya menggerogoti harta. Ya kalau kita nggak punya yang menggantikan biaya sakit kita, tentunya pada saat seseorang yang lagi kerja ngebiayain anaknya, mengumpulkan dan dia nggak jagain kekayaan benar-benar, kesehatan dan perlindungannya itu juga salah satu bagian yang akan menggerogoti. Nah, kalau ada yang perlindungan, ada yang diserahkan ke orang lain, itu akan mengurangi bebannya. Dan kemudian ketika seorang itu mengembangkan, dia butuh biaya pendidikan, pensiun, dan investasi. Banyak orang yang mulai berinvestasi di investasi, ya ada sih investasi yang menguntungkan, tapi juga ada investasi yang bodong. Berapa banyak kemarin di masa pandemi, orang yang saya termasuk yang ngalami sendiri, juga kena hilang, juga terus kemudian termasuk juga saya didatangi dipanggil Dirjen Pajak hanya karena masalah klien saya yang memang dipanggil karena dia main investasi bodong. Itu aja sampai pajak pun ikut campur tangan. Padahal kan nggak ada urusan kalau duitnya hilang gitu ya. Tapi kenyataannya dalam hal seperti itu pun juga banyak terjadi ya. Dalam mengembangkan kekayaan itu sudah terjadi masalah. Sampai satu titik kita bisa mengumpulkan di masa sebelum pensiun, kita punya dana sekian, kemudian stop kerja. Nah, saat itulah mulai menikmati kekayaan. Umumnya orang menikmati dari hasil uang yang dia kumpulkan untuk masa tuanya di jangka panjang. Dia berharap dari uangnya itu dia pakai untuk biaya hidupnya yang tidak mau membebani orang tua. Nah, saat ini pun dilansir banyak-banyak sekali orang-orang yang tadi kan ada ya video yang tadi saya setel dari awal. Hanya 1% orang yang benar-benar bisa menikmati sendiri dari hasil kerjanya. Jadi 99% ya ada yang memang hidupnya menggantungkan dari anaknya, yang ada yang hidupnya dari berbagai macam. Tapi benar-benar 1% orang yang kaya pada waktu makin tua bukan menurun, tapi terus makin meningkat. Bukannya menurun, tapi makin meningkat sekali lagi ya. Jadi biasanya yang pada saat orang diwariskan, didistribusikan kekayaan, sisanya tinggal sisanya doang gitu ya. Itulah dimana dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dimana dia harusnya namanya rest in peace, benar nggak itu rest in peace, sehingga itu menjadi asset planning atau harta tidak bertuan. Jadi sebagian besar itu nggak sadar kita tuh berapa banyak yang kita kumpulin cuma habis turun. Ya, kebetulan saya memang suka dalam bicara tentang pelestarian harta, apa yang kita sudah bicara pajak tujuannya ngumpulin harta, nah hartanya tapi habis gitu untuk sesuatu yang mungkin biaya pajak yang nggak benar dilaporin dan segala macam banyak hal. Tapi hari ini saya nggak hanya dari sisi itu. Jadi biasanya pada waktu seorang usia ada yang mantap makan tabungan, ada yang makan aset-asetnya digerogoti sendiri. Ada yang maut makan utang, malah bikin utang diturunkan ke ahli waris. Kan kita nggak mau seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini satu berita yang baik, ini kabar baik, nanti ada kabar buruk tentunya ya. Kabar baiknya,
Di tahun-tahun ini memang di mana Bapak Ibu yang saat ini lahir tahun 46 sampai 64 ada ya Bapak Ibu ya. Mungkin boleh bilang saya gitu ya. Ada juga yang lahir di 65 sampai 80 itu saya di Gen X. Ada nih yang di 81 sampai 96 berarti di milenial. Dan berita baiknya adalah ternyata orang-orang di baby boomer itu adalah justru paling banyak dan di situ adalah orang-orang yang kaya. Jadi banyak orang yang level usia ini nih sekarang ini 60 berapa ini 68 46 berarti berapa ini 50 70-an ya, hampir 70. Nah, itu sampai dengan sekarang umur 60 lahir tahun 64 itu mereka adalah orang-orang yang kaya. Dan berita baiknya bahwa nantinya orang yang usia 70-80 pasti kan sudah digantikan, sudah akan menuju ke masa-masa di mana mendekati masa rest in peace ya. Pasti akan mewariskan kan. Dan berita baiknya yang hari ini Bapak Ibu milenial di diperhitungkan kemungkinan akan mencapai 5 kali kekayaannya dari orang tersebut. Nah, itu luar biasanya ya. Karena apa? Dari hasil pengembangan si baby boomer ini yang suka beli tanah dan bangunan, mereka akan harusnya mencapai 5 kali lipat kekayaannya. Itu berita baiknya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang akan milenial atau akan mewariskan ke anak-anaknya milenial, ini diwaspadai ya. Saat ini memang akan menjadi anak-anak kita siap nggak? Nah, kenyataannya ini berita buruknya, di mana sampai puncak 2030, pada saat terjadi besar-besaran transfer aset, the greatest will transfer, ternyata di titik tertentu itu ngedrop. Nggak bisa mempertahankan kekayaannya lagi. Dan ternyata orang milenial itu akan ngedrop karena apa? Ada kanker harta yang akan saya bahas hari ini. Itu ya Bapak Ibu. Jadi the greatest wealth transfer yang akan terjadi ke generasi selanjutnya ternyata itu membuat kita ada enggak, yaitu menurun tadi nih ya, yang berita buruk yang akan saya bahas. Nah, itu bagaimana? Pada saat orang itu saat hidup, dia akan dari lahir sampai yang disebut dengan kepastian itu datang. Itu orang mengumpulkan kekayaannya, dibangun, dijaga, dan dikembangkan yang disebut dengan prosperity. Apakah benar apa yang dia tinggalkan nanti akan bisa berlanjut ke generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan generasi 7 katanya. Hari ini saya sudah cari berbagai macam konglomerat yang sampai generasi ke-7 belum nemu. Ada Bapak Ibu yang nemu nggak sampai generasi 7 benar-benar mereka kekayaannya tetap jaya dan makin luar biasa? Nggak ada. Yang paling panjang itu kalau nggak salah Nyonya Menir itu nggak sampai generasi ketiga Nyonya Menir sudah bangkrut sekarang. Bapak Ibu ada nih, saya termasuk orang generasi ketiga, saya nggak dapat apa-apa, cuma dapat 0 dari padahal kakek saya di Malang dan kakek saya, nenek saya yang ada di Semarang, mereka termasuk orang berada dan saya nggak dapat apa-apa. Jadi kenyataan itu malahan justru pada saat kita masih hidup harusnya kita melakukan financial planning dengan benar karena kalau enggak pada saat terjadi rest in peace atau malah rest in problem. Kok bisa? Karena hartanya itu nggak bisa sustain, nggak bisa benar-benar bisa meningkat atau bisa tetap ada gitu. Tapi yang ada malah terjadi karena tidak melakukan namanya wealth preservation atau bagaimana melakukan contingency supaya jangan sampai terjadi menurun, yaitu yang disebut dengan legacy planning. Dan saat orang itu mengalami rest in peace, terjadilah yang disebut dengan exit atau harta itu tidak bertuan atau disitulah inheritance jalan. Masalahnya itu pada saat orang melakukan itu saat hidup. Nggak bisa orang sudah dalam kondisi rest in peace, dia melakukan apa-apa karena no choice. Karena sudah menjadi bubur. Udah nggak bisa dibuat apa-apa. Maka hari ini Bapak Ibu yang kita masih sehat, yang sudah hadir, terima kasih banget karena saya sangat senang sekali menjelaskan tentang berita yang hal ini. Bahwa jangan sampai kita itu rest in peace malah jadi rest in problem. Ketika kita nggak punya asset planning, itu akan jadi. Maka hari ini saya akan bicarakan bagaimana yang terpenting adalah yang pertama adalah kondisi fisik si pemiliknya. Apakah yang kamu harapkan, Bapak Ibu harapkan dari aset yang dikumpulkan. Kenyataannya tadi bicara kanker lagi ya, 85% mereka itu keluarga-keluarga ini nggak siap ketika dibilang kena kanker dan akhirnya bangkrut.
Jadi kalau di Indonesia bahkan sampai 90%. Mereka bilang asuransi, apa bicara asuransi, saya nggak mau. Kalau denger asuransi bosenin gitu ya. Bapak Ibu mungkin sekali lagi buat saya asuransi itu adalah bagian daripada planning kita dalam hidup kita. Nggak hanya pajak yang kita perlu tahu, tapi asuransi menjadi satu hal yang penting. Bahkan banyak orang yang saat ini hidup sampai tua pun malah demensia. Saya pernah ngobrol sama salah satu coach saya yang dia tuh nge-coach bank, satu perusahaan bank. Dia cerita, pantes waktu saya cerita tentang kanker harta ini, pantes kenapa ada salah satu si orang bank ini bilang sama dia, Bu, ibu tuh punya deposito di tempat saya 10 M. Kok kenapa nggak bergerak gitu? Terus ibu ini jawabnya begini, oh ya, saya punya ya 10 M di tempat Bapak ya. Bayangin Bapak Ibu. Jadi apa yang akan nanti kita berikan ya? Karena kan nggak mungkin kita bawa pulang ke surga apa yang kita miliki di dunia ini. Yang pasti kita harus berikan kepada orang yang kita cintai. Jangan sampai habis karena penyakit, apa malahan juga nggak bisa kita akses. Ada juga salah satu teman anak saya yang suka ngumpulin LM di SDB. Nah, kenyataannya nggak pernah cerita tuh. Karena kalau udah cerita mengenai harta ke anak, kayaknya pamali, takutnya anak-anaknya rebutan. Apalagi ke cucu. Jadi dia diem-diem. Tahu-tahu udah meninggal, nggak sadar, nemu-nemu suratnya, oh papa punya, engkong punya si ini nih. Kalau orang Chinese bilang kan engkong, kakeknya bilang, oh punya nih, apa namanya, STB. Nah, di situ ada catatan-catatan bahwa ternyata si kakek ini suka ngumpulin LM berkilo-kilo di situ. Dan setelah sadar, banknya sudah dilikuidasi 10 tahun yang lalu. Bayangin, banknya sudah di SDP 10 tahun, sudah dilikuidasi. Gimana bisa itu menjadi hilang ya. Nah, 4 poin penting dalam pewarisan juga saya pernah bahas di seminar bulan lalu. Bapak Ibu boleh nanti buka di Fanny Sukses Channel YouTube saya. Di situ saya sudah bahas tentang pewarisan. Saya nggak bahas lagi, tetapi yang pasti saya cuma ingatkan bahwa pada waktu nanti kita ada pewarisan tuh hukum waris yang akan bicara dan ada penentuan ahli waris yang kadang-kadang merepotkan juga. Karena kadang-kadang mereka ada yang ternyata tiba-tiba datang di pihak lain ternyata ada istri kedua atau suami kedua yang tiba-tiba nongol gitu ya ketika si pewarisnya meninggal. Nah, demikian juga yang paling hal yang kita bahas tentang kanker harta itu pencarian. Banyak saya aja ngobrol sama klien saya ketika saya ngulik hartanya, terus saya tanya, sama apa punya tanah segini banyak? Kamu tahu nggak tanahnya di mana? Waduh, nggak tahu. Terus belum lagi kalau misalnya yang anak-anak kita yang semua nyimpen hartanya berupa digital, handphonenya hilang, hilang juga lah semua datanya. Pencairan juga sulit. Nanti akan saya bahas pencairan seperti apa karena butuh administrasi, butuh tulisan. Saya kemarin baru ada yang konsul sama saya ketika sudah mendengarkan program waris ini. Seorang dosen ITB suami istri ini datang dari Bandung hanya untuk konsultasi dengan saya tentang pewarisan. Dia cerita, Bu, saya ternyata baru sadar setelah ibu ngomong bahwa administrasi itu penting. Saya bongkar semua sertifikat rumah saya, nggak ada satupun namanya sama. Ada yang dibeliin papa, ada yang dibeliin mama. Sekarang dia juga ngumpulin harta pada waktu jadi dosen, segala macam. Hartanya itu banyak yang ngumpul tanah dan bangunan dan ternyata namanya nggak ada yang sama satupun. Jadi itu harus butuh biaya itu menjadi kanker harta. Karena balik nama, rubah nama itu emangnya nggak ngerepotin. Butuh biaya nggak butuh. Itulah satu bagian namanya kanker harta. Kemudian poin yang tadi pencairan. Ini kan kalau misalnya di sini ada Pak Firly nanti boleh juga nambahin ya. Bagaimana pada waktu seseorang meninggal dan dia harus ngurus pencairan uangnya di bank. Maka diperlukan satu orang yang ditunjuk untuk menjadi ahli waris. Karena bank sendiri langsung membukukan di Undang-Undang Nomor 7 itu mengatakan bahwa nggak boleh diproses, harus hati-hati gitu ya. Butuh data-data sekian banyak ini sampai menunjukkan segala macam, bahkan ada hukum yang harus menunjukkan. Jadi apakah depositonya bisa mudah cair? Ada klien saya yang cair cuma 10 juta aja males ngurus akhirnya karena biaya ngurusnya
nggak lebih mahal mungkin dibandingkan 10 juta. Jadi males nggak diurus. Karena apalagi kalau ahli warisnya 7, satu ada di Australia, satu ada di China, satu ada di mana, harus balik ke Indonesia semua, ya lebih daripada 10 juta atau lebih dari 200 juta biayanya. Kadang nggak worth it. Itu menjadi kanker harta. Dan ada juga kasusnya yang ketika ditunjuk satu orang, karena sekian banyak 7 orang, akhirnya ditunjuk satu orang. Pernah kejadian di klien saya sendiri yang datang ke saya, itu teman kebetulan. Dia cerita sama saya, dia baru menyadari bahwa dia mempercayai semua ke adiknya, bermiliar-miliar tuh ya udah begitu saya dimasukin ke rekening OR sama mamanya katanya. Tapi ternyata uangnya ludes. Udah dia beliin berbagai macam properti atas nama istrinya dan baru sadarnya setelah 10 tahun dan adiknya yang tadi ngurusin usahanya pun udah minggat ke kota lain dan hilang, nggak bisa dikontak. Bapak Ibu, bukan berarti mudah untuk punya dana di deposito di bank. Punya karena butuh ya surat penunjukan waris. Pak Pilih betul ya? Mungkin di sini Pak Pilih sebagai salah satu ahli hukum saya, mungkin boleh bisa ditambahkan mengenai hal ini. Ya, selamat malam. Makasih, Civen. Ya, memang untuk khususnya golongan Tionghoa ya, memang untuk pencairan, untuk proses pewarisan memang masih harus dengan notaris ya. Kalau yang pribumi kan bisa dengan surat keterangan waris dari desa. Untuk golongan Tionghoa, Civen memang masih harus menggunakan akta keterangan waris. Jadi itu cuma salah satu proses sih, Civen, dari penunjukan seperti ini. Iya, jadi Gitu. benar ya confirm bahwa kita ngurus di bank itu pakai SK waris. Demikian juga nggak hanya di bank sih. Saya nggak tahu apakah nanti, setahu saya juga berbagai macam hal pencairan yang sudah berurusan dengan lembaga keuangan ya Pak Pilih ya. Baik di saham maupun pemilikan obligasi semuanya sama ya. Dari apapun yang berhubungan dengan lembaga keuangan membutuhkan surat penunjukan gitu ya. Dan sengketa, ini sengketa waris juga sudah saya bahas juga di bulan lalu, tapi Bapak Ibu boleh tonton. Dan ini bagi orang yang mungkin Muslim ya, boleh nonton di Instagram namanya Mimi Julid. Kuburan belum masih merah istilahnya, kuburan masih merah. Baru 40 hari suaminya meninggal, diancam oleh ayah mertua mobil hingga rumah mau direbut semua. Ya itu nggak salah sih, karena ada hukum Islam yang berjalan. Dimana memang haknya isobahnya ke salah satu pria ya, atau laki-laki ya, kalau selama ini kalau dia belum punya anak pasti larinya ke mertua lakinya. Demikian juga ada rebutan harta. Ini Dorce pun yang istilahnya seorang selebgram juga bermasalah. Ini ketika meninggalnya Vanessa Angel itu ya, sama juga kan kasus masih rebutan. Belum lagi yang ada tuntutan berbagai macam masalah Freddy Wijaya sebagai anak luar kawin yang tidak sah, sehingga dia cuma dapat 1 miliar dari bertriliun-triliun harta yang dimiliki oleh Kak Cinta. Nah itu salah satu sengketa ya. Nah harta yang nggak bertuan juga tadi saya sudah bilang. Bapak Ibu boleh googling sekarang, coba aja harta tidak dana tidak bertuan di bursa saham. Ini per 2019 tuh hampir 580 miliar ya. Hari ini udah berkembang sih, hampir 600 M kalau nggak salah. Nah, itu pun sampai 2000 berapa ya? 2021 berapa gitu. Itu sudah malam lebih. Bapak Ibu boleh googling. Nah, itu salah satunya bisa jadi mungkin punya orang tua kita atau punya siapa yang memang meninggal dan nggak menyadari ternyata dia suka main saham. Nah, hari ini kan saham semuanya pakai digital ya, nggak ada fisiknya. Udah pasti itu akan menjadi kanker harta ketika administrasinya nggak baik. Demikian juga ini Bapak Ibu yang suka banget beli asuransi di luar negeri. Nggak dilarang sih, boleh aja. Tapi pastikan punya pendamping hartanya yang mana ngurusin ke sana. Kalau nggak punya asuransi sama sekali di Indonesia, yang pasti Indonesia punya lebih mudah dicairkan dibandingkan yang di luar. Karena di luar itu ada grant of probate-nya letternya. Letter apa? Grant of probate letter. Ada biayanya juga, letter of administration-nya. Bahkan ada juga biaya akomodasi ngurusinnya, biaya diterjemahkannya. Nah, ini ternyata hampir lebih dari 8.000 polis itu menjadi harta tidak bertuan. Kenapa? Menjadi harta yang tidak bisa dicairkan. Karena ternyata hartanya itu menjadi harta yang banyak orang yang malas gitu. Maksudnya nggak worth it lah.
belum biaya ini, biaya itu, ini percuma gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya di luar negeri silakan, tapi pastikan bahkan mencapai 211 juta Singapura dolar. Waduh, yang kaya negara lain ya. Makanya mendingan kita punya asuransi boleh di luar, tapi siapkan pendamping di Indonesia. Pajak. Nah, pajak pun juga sama ya. Bapak Ibu yang suka nyimpen logam mulia nih hari ini nih. Boleh dicek, nggak disadari setiap kali beli dipotong 0,45. Kalau nggak punya NPWP 0,9. Sekarang udah nggak bisa ya. Sekarang pakai NPWP, pakai NIK ya. Terus kemudian kalau dijual juga kena pajak 1,5. Nggak punya NPWP 3%. Sekarang nggak bisa sih. Yang pasti itu semua ada potongan yang kita nggak berasa. Sebenarnya nilainya berkurang. Mungkin Bapak Ibu nggak hitung-hitungan benar-benar ya. Nah, belum lagi yang kalau muslim ada yang kena zakat kalau lebih dari 85 gram yang dimiliki. Belum lagi kalau warisan nantinya digadaikan gitu ya, dijadikan barang gadaian juga butuh biaya. Bahkan di SDB bisa hilang. Satu lagi, dalam saat menjual itu tuh ada keuntungan, itu ada pajaknya. Saya pernah bahas di teks Evan saya, seminar saya yang bahas bagaimana orang yang dulunya nyimpen tahun 2008 harga 1 juta ditulis gede-gede logam emas, logam mulia 1 miliar gitu. Dulu harganya berapa? 1 juta, berarti 1000 gram. Nah, pada waktu dijual sekarang udah jadi berubah wujud, jadi beli properti. Untung jadi 2 juta. Berarti kan untung 1 juta. 2 juta, 1 juta yang keuntungan itu dikali 1000, berarti 1 miliar itu harus bayar pajak. Pajaknya kan tahu sendiri ya, kalau udah 1 miliar, udah pasti ditarif 30%. Itu salah satu bagian daripada kanker harta. Dipikirnya kita untung, kenyataannya semuanya ada biaya yang akan dikurangi. Belum lagi bicara mengenai properti. Properti itu ada pajak hibah. Jadi banyak sekali orang yang nggak tahu ada pajak hibah ketika masih hidup, pajak warisan pada saat sudah meninggal. Ada 5% dari objek pajaknya. Jadi di situ ada katakan bahwa dari NJOP-nya dikurangi PTKP. Kemudian ketika mau ada biaya pada ketika buat akte hibah wasiat, ada wasiatnya juga ada bayar pajaknya. Bahkan ada biaya balik namanya butuh 1% atau biaya surat keterangan waris. Nah, itu kan juga pasti ada biayanya dari harta yang ditinggalkan dikali 1%. Misalnya ada fee-nya macam-macam ya. Yang pasti bermacam-macam ya. Harta apalagi berupa tanah dan bangunan. Satu sisi yang memang harta tanah dan bangunan kenaikannya ada yang bagus. Tapi dengar-dengarnya tahun depan itu bakal ada harga yang turun karena semua orang yang butuh duit mau nggak mau jual asetnya. Nah, itu satu hal yang lumayan ya. Nah, sekali lagi pajak itu juga ketika kita punya rumah, ada PBB yang harus dipelihara. Jadi jangan pikir kita mau menyiapkan harta yang sebanyak-banyaknya tuh. Kasih tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya ke anak kita, tapi begitu bayar PBB-nya nggak mampu. Bahkan mungkin bayar PBB-nya ada yang menyerah bilang, gaji gua sama bayar PBB-nya apa semua tanah dan bangunan yang dikasih sama orang tua itu nggak cukup gitu ya. Atau bahkan menjadi besit karena kita nggak pernah kunjungi, dikuasai oleh orang yang ada di situ. Dipikir kita tanahnya nggak jelas, nggak ada yang pemiliknya nggak pernah datang. Salah satu teman saya yang juga bilang dia itu tadinya agen properti, jadi suka belanja juga di properti. Dia bilang, aduh gimana ya tanah saya dikuasai orang lain, saya harus ngusir. Ngusirnya kan pakai duit, itu kanker bukan tuh kanker gitu ya. Demikian juga kalau udah kasus perceraian, kasus persitaan. Nah, satu-satu lagi sita pajak juga bisa. Sita harta dalam pilot juga bisa. Banyak hal ya. Bahkan kalau ketika kita NPWP-nya orang tua sudah tutup menjadi warisan tidak terbagi, itu ada di situ ada satu bagian yang ketika disewakan harus bayar pajak dan segala macam. Tetap semuanya ada kewajiban pajaknya. Ketika dibagi pun tadi sama ya, ada pajak waris-warisnya dan berbagai macam ketika kita belum melaporkan di SPT itu menjadi pajak ya. Nah, jadi kalau saya rangkum semuanya, sebenarnya ada 4 hal aja sih kanker. Pertama, karena pemiliknya belum dewasa juga bisa masalah. Nanti saya akan ulik ini masalah ini dengan Pak Pilih sebagai bagian daripada hukum. Incapacitated, yaitu ketika seorang stroke, koma, demensia. Apakah orang dalam kondisi koma bisa menandatangani untuk jual beli? Nanti saya tanya sama Pak Pilih ya. Pengampuan juga sama. Ketika seseorang yang nggak layak sebagai ahli waris.
Nah, itu bisa jadi dikuasai oleh pihak lain seperti Vanessa dan Angel itu kemarin kan jadi masalah dengan hartanya kan rebutan ya antara mertua yang satu dengan mertua yang lain. Pilot juga masalah. Biaya sakit yang mahal yang nggak pernah punya asuransi kesehatan, udah pasti akan gerogoti. Karena walaupun bilang saya ada BPJS, sekalipun BPJS ada, tidak semuanya ada yang di-cover sama BPJS. Tidak semuanya orang sanggup mengikuti administrasi perpajakan. Saya baru saja tanya nih, saya lagi benerin lemari saya yang kena rayap, panggil tukang ya. Tukang itu saya tanya, Pak, kenapa nggak pakai BPJS? Aduh ribet. Loh, kenapa nggak pakai KJS? Aduh susah. Ada yang nggak bisa. Ini anaknya baru aja masih umur 22 kena tumor di bagian kemaluannya gitu ya, maaf ya. Jadi butuh biaya lumayan banyak. Nah itu orang usia kalau udah sakit mah nggak usah mandang umur ya. Demikian juga ini suratnya nanti akan saya bahas. Mengenai administrasi juga masalah. Kalau beda nama tadi yang saya seperti ada dosen ITB yang kemarin konsul sama saya cuma ceritanya masalah beda nama aja. Dan tidak ada nama orang tua di akte lahir juga jadi masalah. Banyak sekali klien saya ingatkan, coba kamu cek kembali. Ketika bicara mengenai aset check up, semua asetnya dicek up lagi, dicek ulang. Apakah ternyata baru sadar akte lahirnya pun nama papanya nggak ada. Si mama sama papa nggak pernah bikin akte nikah. Akhirnya di dalam akte kelahirannya cuma ada nama mama. Sedangkan seluruh rumah, aset, segala macam atas nama papa. Nah lu, berarti kalau papanya meninggal, siapa yang akan terima? Nggak mungkin dia, karena kan dia menganggap orang lain. Gitu ya, itu satu masalah. Terus kemudian pencarian data digital. Belum lagi yang sekarang banyak sekali orang menanam di bibit lah, di apalah segala macam. Saya tanya sama klien saya juga anaknya pun kerja di luar negeri, uangnya semua disimpan di fintech gitu ya. Nah itu pun juga kalau misalnya dia nggak balik dari luar negeri atau dia tiba-tiba masalah resiko meninggal di sana, ya udah hilang aja tuh handphonenya segala macam, nggak ada yang tahu gitu ya. Apalagi juga bisa juga terjadinya kalau kita nggak balik nama, oh nanti aja deh kita tunda-tunda warisan yang diberikan orang tua sampai 30 tahun. Itu ada konsekuensinya. Nanti akan saya bahas bersama dengan Pak Pilih. Benar ya Pak Pilih ada ya aturannya. Kemudian ada pencairan dana di instrumen yang keuangan yang perlu waktu dan biaya. Tentunya kalau kita ada deposito tadi yang saya bilang, itu perlu waktu, nggak bisa dengan segera karena butuh SKW. Waktu bikin SKW aja nggak bisa langsung, nunggu 40 hari kadang-kadang. Karena notaris bilang ya saya cek dulu, saya mesti cek di balai kelelangan ada nggak surat wasiat, ada nggak yang sengketa nanti gitu. Kemudian dana di jam sostek ini salah satu hal ya, dana di jam sostek. Bapak Ibu yang pernah jadi karyawan, ini saya kasih tahu ya, ada 1,2 triliun menjadi dana tidak bertuan. Itu mungkin dananya orang tua kita atau teman kita atau saudara kita yang sudah meninggal. Sekarang ini sudah nggak ada lagi kabarnya dan nggak tahu ternyata sudah menjadi harta yang tidak bertuan karena di sana nggak ada yang sadar bahwa setiap orang tuh ternyata dia tuh sudah nggak ada lagi apa namanya nggak dicairin gitu, nggak tahu kalau sekarang kita punya jam sostek dikasih nggak nomor polis, dikasih nggak dokumen untuk tahu kita punya jam sostek, nggak ada. Jadi bisa jadi dana yang tidak bertuan ini menjadi salah satu bagian daripada harta kita. Nah kemudian di hutang yang buruk juga bisa jadi masalah. Kalau misalnya kita utang sama temen gitu ya, jaminin sertifikat rumahnya kita. Begitu tutup usia tiba-tiba ya udah datanglah si orang yang megang sertifikat. Halo istri, kamu punya suamimu pernah lo jaminin sertifikat rumahmu ke aku karena minjem sama aku. Istrinya nggak tahu. Tahu-tahu ya udah dibuat rumahnya dipakai buat bayar utangnya. Karena kan istrinya nggak bekerja lagi, nggak bisa melanjutkan. Utang yang buruk seperti utang yang memang tidak dibarengi dengan asuransi. Kalau KPR mungkin masih bisa. Saya juga klien saya ada yang KPR kredit rumah 1,5 cuman karena dia bilang karena dia kepala bank juga cuman mau ya udah UP 800 aja nggak mau yang 1,5 M ngirit gitu katanya. Nah ternyata dia tutup usia kemarin COVID Bu beneran. Feni, maaf suaranya bergema, Bu. Jadi ada hal lain yang mungkin sorry ada bisa di ini ya, yang lain boleh di mute. Oke, nah lanjut ya, suara saya udah oke?
Udah oke ya, Yun? Belum, Ci, belum. Ini Bu Stefani saya Halo? belum, masih agak, kalau di saya masih agak lemah ya. Ya, di teman-teman yang lain gimana? Suara saya masih oke nggak? Menggema? Oke sih, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Ada Oke, masalah. kalau Nggak gitu ada berarti masalah. cuma saya doang nih yang Ya, bermasalah. oke. Silakan lanjut, Bu. Oke. Ya. Jadi hutang yang buruk juga jadi masalah. Hutang misalnya kita kredit rumah di developer itu kan nggak ada asuransinya. Bapak Ibu berapa ada yang ngurusin nggak ketika pernah ada klien saya punya dia sales mobil kebetulan dia cerita mobilnya pun meninggal, mobilnya udah bayar tinggal kurang 5 kali lagi gitu. Itu pun disita karena nggak bisa lanjutin. Dia istrinya memilih ya udah ambil aja. Bahkan apartemennya juga termasuk karena dia kreditnya sama developer. Itu juga salah satu hutang yang buruk. Masih ada hal yang lain lagi yang tadi saya juga ada ceritakan tentang eh, sengketa ya, sengketa waris, tentang besi, tentang poros, tentang pengurusan harta di luar negeri yang butuh biaya probate, biaya inheritance, bahkan SDP yang hartanya bisa hilang. Nah, nanti saya akan tunjukkan bahwa di SDP pun tidak ada satu kasus pun yang menang. Jadi yang pasti kalah, yang menang adalah bank. Jadi kalau SDP Anda ada harta yang hilang, jadi jangan nyimpen satu lagi, jangan nyimpen polis di SDP karena pada waktu mau klaim susah karena SDP itu sama kayak ngurusin pencairan deposito, butuh namanya SKW gitu. Jadi SDP itu hanya memang nyimpennya yang seperlunya aja. Kalau emas dan di sana ya pasti ada yang bisa hilang, bisa. Gak ada yang orang tahu. Ketika disengketakan, Anda pasti kalah, nggak akan bisa menang. Itu salah satu kanker harta. Terus ini juga saya pernah bahas tentang probate, biaya di probate inheritance tax di contohnya di Korea itu bisa 45%. Kalau Bapak Ibu punya tanah dan bangun di daerah California itu juga sekitar 45%. Jadi siapkan pendamping hartanya ya. Kemudian kalau soal pajak ya sama lah, pajak waris tanah dan bangunan, pajak harta yang belum terungkap, pajak ketika kita memberikannya, si anak ini, saya ada nasabah saya yang anaknya itu nggak mau dikasih gitu, anaknya itu rasa ya anaknya ini kurang ajar gitu, nggak patuh sama orang tuanya, dia nggak mau ngasih ke anak, dia sayang sama cucunya, jadi dia pingin kasih cucunya, bisa nggak? Nggak bisa, karena itu menjadi ada biaya yang bertingkat, harus tetap diwariskan ke tingkat yang karena anak cucu itu nggak bisa jadi ahli waris, gitu ya, nggak bisa langsung. Terus kemudian disita negara dan bahkan juga adanya pajak atas peningkatan hartanya, keuntungan dari menjual harta, logam mulia, mata uang, dan segala macam. Nah, ini saya langsung undang aja Pak Firly, kita ngobrol bareng. Tadi ada satu hal yang ingin saya confirm sebelum ke sini ini, yang mengenai yang tadi yang Pak Firly mungkin boleh bantu ngomong, benarkah bisa nggak bikin pewarisan langsung ke cucu? Selamat malam, Chief Hen. Selamat malam, teman-teman. Langsung nggak bisa. Jadi, tapi seorang pewaris bisa buat wasiat. Jadi dia kasih ke anaknya, orang tua dari cucu yang dia mau kasih, dengan perintah untuk menyerahkan ke cucu ini. Bahkan di kita punya KUH Perdata, pasal 975 atau 973, itu bahkan cucu yang belum lahir pun itu bisa jadi ahli waris. Tapi kalau secara langsung Chief ini benar itu nggak bisa. Jadi harus kasih dulu ke orang tuanya, tapi di wasiatnya sudah tertulis perintah bahwa ini harus diserahkan ke cucunya. Itu bisa. Pajaknya bertingkat nggak, Pak Firly? Oh iya, 2 kali. Iya, 2 kali. Nah, itu salah satu butuh biaya kan, Ya. yang disebut dengan kanker. Jadi kita jangan berpikir, oh ya, saya siapin 10 miliar cukup gitu, tanpa ada uang cash gitu kan. Karena kalau nggak ada uang cash berarti ya nggak bisa dibalik nama ke bertingkat tadi, apalagi biaya double gitu ya. Biaya satu aja berat, apalagi double gitu. Betul ya Pak Firly? Ya. Terus satu lagi yang saya lanjut lagi tentang ini. Kembali lagi yang namanya pengampuan anak di bawah umur, medical incapacity. Ini gimana nih menurut Pak Firly? Apakah seorang yang sudah sakit stroke, sakit koma, itu bisa nggak dia menandatangani? Oh ya saya butuh duit. Karena ada satu klien, ada nasabahnya teman saya yang cerita, suaminya itu nggak pernah punya asuransi kesehatan apapun,
tiba-tiba dia ICU gitu. Terus akhirnya istrinya ini karena nggak tahu rekening tabungannya, nggak tahu depositonya di mana, ya kan pasti kalau udah ICU kan ratusan juta ya biasanya ya. Mana mungkin dia cuman 10-20 juta, mungkin 10-20 juta istrinya punya, tapi giliran harus mencairkan deposito, tapi si suaminya lagi ICU. Menurut Pak Pilih bisa nggak mencairkan? Em, Intinya seorang dalam keadaan tidak mampu secara medis, dia tidak mengerti instruksi, dia sudah tidak bisa tanda tangan, artinya kan tangan dia sebenarnya dipegang untuk maksa tanda tangan, kan itu secara hukum dia sudah tidak mampu melakukan tindakan hukum sebenarnya, Civen. Jadi saat seseorang sudah koma, sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, tidak bisa menyatakan kehendak, dia sudah tidak bisa bertindak secara hukum. Artinya hartanya jadi kayak beku gitu ya. Mm-mm. Nah, itu jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan diharap semuanya pakai nama si suami semuanya, si istri nggak tahu. Sekalipun or gimana Pak? Perlu Eh, SKW nggak? Perlu perlu surat-surat tertentu nggak? Jadi beberapa kasus, contoh tanah ya, Ci. SHM itu ada beberapa orang bikin dua nama. Ya memang ada gunanya juga sih, Ci. Jadi ada beberapa proses yang kalau salah satu nama di situ meninggal kan dia punya pemilik satu lagi masih hidup. Tapi tetap saja kalau dia punya anak, berarti mereka kan mewaris dari sisi pasangannya yang sudah meninggal. Tuh. Nah, apakah mereka mampu bayar pajaknya? Itu yang jadi problem di beberapa kasus. Sama juga kasus dari klien saya yang stroke kiri kanan. Artinya dia nggak sadar. Saya panggil namanya Bang, gimana masih inget nggak Civeni gitu. Dia nggak bisa nyapa, cuma diem aja. Nah, satu ketika si istrinya pikir kan terusin usahanya si suami. Jadi sampai sekarang tuh ATM-nya masih dipakai. Jadi dia nggak tahu nomor klik BCA-nya si suaminya. Jadi yang dia lakukan adalah dia tarik tunai semua klien supaya itu masih berjalan. Padahal si klien saya ini udah 8 tahun stroke. Cuman diem aja doang di tempat tidur. Dan usahanya masih dijalankan sama si istri selama 8 tahun. Dan kemarin akhirnya kan ATM-nya itu harus diperbarui ya. Karena chipnya ganti gitu ya. Nah, dia bilang, aduh, saya harus ganti. Si istri datang ke bank. Oh, ini nama suami kamu. Suami kamu mana? Di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Coba saya cuma butuh bukti bahwa ngangguk aja, memang ini istri kamu. Masalahnya dikajak komunikasi, bener nggak kamu istri kamu itu? Jawab pun nggak bisa. Kebayang nggak? Berarti tabungan ini bener-bener freeze. Nggak bisa diapa-apain sampai hari ini. Gitu ya. Itu salah satu bagian yang namanya medical incapacity. Terus kemudian ada juga yang kalau pengampuan nih, gimana nih Pak? Jadi memang dalam hukum, subjek hukum kita bagi dua ya, teman-teman. Jadi mereka yang di bawah umur, memang umur dewasa itu yang menyebut secara tegas, satu-satunya yang menyebut kata dewasa itu memang di KUH Perdata, Cifen, umur 21 tahun. Tapi di Undang-Undang Jabatan Notaris ada yang kita sebut pendewasaan sementara. Jadi saat seseorang berumur 18 tahun, dia sudah bisa melakukan tindakan hukum tanpa wali. Kecuali kondisi-kondisi seperti itu. Gila, dungu, gelap mata, boros, seperti itu. Jadi itu butuh perwalian. Dan seperti kasus si almarhumah Vanessa Angel ya, akhirnya kan berebut walinya. Siapa yang berhak jadi wali? Wong Hmm. ya sedihnya sisi dua orang tuanya kan dua-duanya meninggal, anaknya masih di bawah umur. Seperti itu. Event. Iya, oke. Jadi ada kasus yang real bahwa terutama mereka yang tidak mampu melindungi diri mereka sendiri secara hukum ya, Ci, dan butuh wali. Memang syarat menjadi wali itu ada, jelas diatur, tapi kan seperti kata pepatah, dalamnya laut bisa ketahuan, dalamnya hati orang tidak ada yang tahu, Ci. Iya, Dan ya, gitulah. oke. Thank you Pak Firly. Ya, Kalau soal sama-sama. pilot nih gimana nih? Ya, jadi hasil dari kita punya reformasi tahun 98, kan undang-undang pilot kita lahir salah satunya karena permintaan IMF waktu itu, Ci. Jadi kita punya undang-undang pilot itu diminta dipermudah. Sehingga saat ini 2 orang kreditur saja sudah bisa mengajukan pilot Waduh, pada perusahaan besar. Jadi
Mungkin teman-teman masih ingat dulu kasus Telkomsel pernah dipilotkan oleh perusahaan cateringnya karena dia telat bayar. Jadi tagihannya cuma berapa puluh juta. Perusahaan sebesar Telkomsel pernah coba dipilotkan. Atau dulu ada salah satu merek asuransi terkenal dari Amerika itu dipilotkan cuma gara-gara. Jadi memang pilot ini sekarang jadi agak gampang, Ci. Karena cukup 2 kreditur yang terlanggar tuh dia bisa mengajukan. Dan telat bayar 1 detik aja itu dia bisa mengajukan pilot. Seperti itu. Dan Resikonya memang pilot itu apa, Pak? ya, jadi ada kasus real dulu suami istri ini yang boleh cerita sedikit ya, Ci ya. Jadi Boleh, suami boleh. istri ini yang berusaha bareng, Ci. Mereka suaminya menjadi sekutu di salah satu CV dengan sekutu lainnya, tidak pernah ada pisah harta gitu antara suami istri ini. Nah, buat usahanya, CV itu kan kalau sampai utang itu kan tembus ke harta pribadi, Ci. Jadi tidak pernah pisah harta, suaminya mengajukan pinjaman, CV-nya mengajukan pinjaman, gagal bayar utang, itu kesita sampai ke harta pribadi bersama karena mereka tidak pernah pisah harta, Ci. Jadi memang pilot itu salah satu kanker harta yang lumayan mengerikan, terutama buat pasangan yang salah satunya jadi pengusaha atau keduanya jadi pengusaha tanpa adanya perjanjian kawin. Kalau saya tidak salah, perjanjian kawin ini nanti akan kita bahas juga selanjutnya ya, Ci, di kita Ya, punya masih webinar next. Tapi berikutnya kita ya. masih bahas kanker harta ini untuk beberapa Ya, bulan ke depan. jadi pilot ini harus diseriusin terutama karena itu, Ci. Terutama kalau mereka yang membuka bukan badan hukum ya, tapi badan usaha seperti CV. Gitu, Civen. Yes. Oke ya. Terus kemudian, thank you Pak Firly. Kita lanjut lagi yang di sini nih. Ini gimana nih kasusnya menurut Pak Firly bahwa benarkah itu memang ada kasus yang mengatakan Saya boleh bertanya ya, kepada Pak Perli ya, mungkin ya. boleh silakan. Tadi kan syarat pengajuan pilot kan minimal harus 2 atau lebih kreditur. Nah itu apakah berbadan hukum? Kalau misalnya saya yang di atas badan hukum gitu loh, apakah bisa kita mengajukan pilot kepada seseorang yang memiliki hutang dan tidak memiliki itikat baik untuk membayar kembali? Tapi kan kita 1 kreditur aja. Tapi apakah di badan hukum tersebut kita bisa diwakili oleh 2 orang? Apakah itu termasuk syarat legit ya untuk mengajukan kepailitan? Oke, terima kasih. Sama-sama Bu LW Saya ya. dengan Bu Lina ya. Oh, Bu Oke. Lina. Baru mau panggil Bu LW. Jadi gini Bu, yang disebut yang boleh mengajukan pilot itu 2 entitas, baik entitas hukum maupun entitas pajak. Kalau ini hubungan antara badan hukum PT dan PT atau PT dengan CV, krediturnya berarti kan atas nama PT. Ya memang harus ada 2 PT. Misalnya dia ada supplier perorangan, itu Bu Lina bisa ajak. Yang juga sudah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ya Bu, untuk mengajukan pilot. Nilai berapa aja, maksudnya prestasinya apa aja ya, telat bayar, bayar nggak cukup, seperti itu. Tapi kalau Ibu punya perusahaan sendirian mau ngajuin, itu pasti ditolak sama Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Bu. Oh, jadi Kira-kira harus gitu, Bu cari Lina. teman ya, Pak. Ya, iya. Dan temannya itu nggak perlu badan hukum atau badan usaha. Misalnya ada supplier perorangan, usaha perorangan. Yang penting dia bisa membuktikan, iya nih telat bayar nih, faktur nih, janji minggu lalu sampai sekarang belum bayar. Nah, itu bisa jadi syarat buat mengajukan pilot, Bu. Oke, Pak Perli. Terima kasih banyak infonya. Sama-sama, Bu Lina. Ya, bahaya juga ya ternyata kasusnya sepertinya kelihatan sepele, tapi kalau kita nggak tahu ya hati orang itu tadi yang dibilang Pak Firly, kita nggak tahu hati orang dan akhirnya ini bisa membuat usaha kita dipilotkan dan itu menyita pasti menggerogoti atau menjadi kanker bagi usaha kita. Nah ini satu lagi nih yang tadi saya bilang di SDP itu nggak ada yang menang ya. Betul ya Pak Firly, kira-kira ada nggak kasus secara hukum nih ketika ada yang menuntut ke bank SDP-nya, ada yang raib, ada yang 2 miliar, ada yang 5,5 miliar. Mungkin dia nggak tahu tuh nyimpan perhiasan, nyimpan berbagai macam dana, uang, mungkin dolar atau emas.
Gimana tuh Pak Firly? Apakah betul tuh memang tidak ada yang menang gitu? Kalau kita bicara white collar crime ya, Civen, Hmm. kita boleh Google, memang jarang sekali institusi keuangan, apalagi bank-bank besar tuh kalah. Kalau mungkin kasus-kasus pidana, tapi itu kan kasus pidana kan macam-macam ya. Kalau biasanya cuma melibatkan oknum dalam bank itu sih masih mungkin. Kayak kemarin kasus pegawai bank yang apa yang dia ngebobol rekening-rekening yang sudah nonaktif berapa miliar itu kan ketahuan, atau teller yang ngerampok. Tapi kalau yang diserang institusinya yang dituntut, ya memang cukup jarang ya. Dari data itu kan bisa dilihat semua tuh dari 2008 nggak ada, yang 2007 tuh susah sekali untuk menang melawan institusinya ya. Karena selain ya mereka punya kontrak yang biasanya sangat binding dengan dia punya konsumen, dia punya infrastruktur yang jauh mungkin lebih kuat dari yang nuntut gitu loh, Civen. Jadi memang susah, jujur susah untuk menang institusinya. Yes. Berarti udah lawannya sama gajah ya istilahnya gitu ya. Ngelawannya sama suatu institusi yang udah pasti ya dia menjaga nama baiknya. Kalau satu bisa menang ya pasti nggak akan orang takut ya naruh di SDB lagi ya. Karena alasan itulah yang nggak salah kalau misalnya bank itu harus menang gitu. Dan pasti dia juga punya ahli hukum yang sangat kuat banget gitu ya Pak Pilih ya. Yang bisa membuat nggak akan pernah bisa dikalahkan gitu. Nah, ini contoh bukti-bukti ini beneran, real ini adalah diambil dari salah satu rangkuman tuh biasanya kalau kasus itu menang atau kalah di Mahkamah Agung itu sangat open ya, Bapak Ibu bisa googling. Jadi semua yang dikasuskan di MA, apa hasil daripada persidangan itu seperti apa, itu biasanya selalu keluar di pengumuman Mahkamah Agung. Nah, ini kalau saya bahas semua, kita akan bicara mengenai meninggalkan jejak yang berarti. Bapak Ibu sudah bekerja keras, mengumpulkan harta, bahkan benerin pajak supaya hartanya bisa banyak. Tapi kita nggak antisipasi, karena kanker harta itu banyak macam ya. Kalau kita lihat dari karena harganya depresiasi, inflasi, investasi, utang yang buruk, pajak, administrasi yang nggak benar, pernikahan campuran juga bisa jadi masalah. Pernikahan dengan siri, dengan HTS atau dengan punya anak di luar kawin sah, kemudian ada perceraian karena inkapasitas atau pengampuan, karena pasangannya meninggal bareng kayak Vanessa Angel itu, hak waris kadaluarsa juga bisa yang 30 tahun. Oh ya tadi saya lupa ya bahas itu ya. Sengketa waris, besit dan lainnya. Yang 30 tahun itu Pak Firly, mungkin saya coba mundur dikit. Yang ini ya. Kira-kira gimana Pak Firly ini? Mungkin boleh ditambahkan. Ya, jadi ada ketentuan kalau harta yang tidak di bawah jumlah minimum, tapi tidak aktif dalam waktu tertentu, itu akan disita bank untuk kembali kepada negara. 30 tahun waktunya, iya. Ya Jadi cukup lama, termasuk tapi ada. termasuk uang di bank, termasuk Ya, tanah dan bangunan yang ahli warisnya belum pembalik nama dengan arti harta bertuah. Apalagi nanti ini sama dengan NPWP. Kalau nggak ya, salah nanti sertifikat bakalan elektronik ya, betul. sertifikat tanah dan bangunan. Berarti kan Untuk menghindari, ya itu. Jadi saya pernah dapat klien yang dia habis bersih-bersih rumah Hongkongnya, ketemu Civen, AJB semua. Jadi wow, orang dulu bikin AJB, belum ditingkatkan jadi sertifikat. Minta tolong saya telusuri, kita susah tuh cari notaris pemegang protokolnya, karena kan sudah berganti beberapa kali ya, udah lama sekali. Jadi mau nyari kopi sertifikatnya itu mana sih sebenarnya. Akhirnya ketemu salah satu dan tanahnya sudah diserobot orang, Ci. jadi Jadi besit ya. ya, jadi saya bilang, waduh ini terserah sih, kamu mau lawan ya cari pengacara, tapi udah harus siap uang juga, karena kan mau lawan seperti itu kan susah, saya bilang. Kayak gitu, Ci. Oke, thank you Pak Firly. Saya lanjut lagi ya. Jadi kembali lagi ke tadi. Eh, Jadi saya langsung aja bahwa kita tahu bahwa kita ingin antisipasi, setuju ya Bapak Ibu, terhadap kanker harta, karena setiap orang tuh sudah punya perencanaan untuk orang yang dicintai, maupun untuk mungkin ada juga yang mereka ingin memberikan sesuatu ke gereja, kemanapun, bahkan juga ada yang
menyiapkan berbagai macam segala macam untuk kepemilikannya. Tapi kita berusaha memaksimalkan harta kita real estate, cash di bank, investasi. Kenyataannya itu masih ada kebocoran di mana saat orang itu memiliki hutang yang sama garansi janji-janji sama orang lain, kemudian juga perpajakan yang mungkin belum dilaporkan dari penghasilannya, dari juga pewarisannya, dan biaya lain pada saat terjadi kita punya harta di luar, ada probate fee, ada juga yang sakit karena medical fee-nya, biaya asuransi kesehatannya nggak punya asuransi, funeralnya, itu kan menjadi kita harusnya meminimais itu semua supaya hasilnya itu adalah maksimal yang kita bisa menjadi harta bersih yang kita berikan. Bukan cuma bicara harta bersih di bisnis kita aja ya, tapi harta bersih yang kita miliki untuk orang kita cintai, untuk kita berikan nanti juga entah kepada ahli waris, entah kepada siapapun yang akan kita berikan charity. Kenyataannya itu harusnya kita maunya maksimal ya. Tapi ya yang terjadi kalau bocor-bocor ini benar-benar kita minimal gitu. Dari mana? Dari yang namanya planning, yaitu planningnya pada saat sehat, kita melakukan planning, di mana kekayaan itu selain dari hasil kekayaan juga hutang, itu pada saat orang itu masih hidup. Karena hidup itu rapuh, seperti mata uang tinggal berbalik aja. Begitu dinyatakan terjadi meninggal atau tadi incapacitated aja, udah ICU, udah stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, termasuk demensia, nggak bisa ingat siapa, barangnya di mana, itu udah tinggal berbalik aja. Dan itu hartanya semua akan menjadi freeze atau menjadi estate, menjadi tidak bertuan. Dan dipotong sama biaya-biaya, mana hutangnya lebih banyak atau hartanya lebih banyak, dan itu menjadi penurunan. Dan karena apa, setiap harta itu yang pengen memiliki pasti banyak tangan ya, nggak cuma 1-2 tangan, banyak sekali ahli waris yang akan mau gitu untuk meminta semuanya itu. Jadi karena saking begitu planning itu perlu ya, maka hari ini saya ingin berbagi tentang pentingnya yang namanya mengatur, mengantisipasi, mengatur dan manajemen setiap harta dan utang itu yang merupakan tanggung jawab orang itu saat tidak mampu itu harus bagaimana secara hukum, dan saat orang itu tutup usia dan sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Karena Anonim mengatakan ke orang yang sukses dan kaya yang sesungguhnya adalah ketika dia itu bukan hanya apa yang dia miliki sekarang, tetapi apa yang dia bisa berikan kepada generasi selanjutnya. Jadi kalau orang yang sukses ya, kalau dia suksesnya punya diri, banyak orang yang bilang, udahlah anak biarin aja susahnya sendiri, dia biar berusaha, keenakan dia. Tapi hari ini kita bilang ya, banyak orang yang memang milenial itu akan mendapatkan warisan dari orang baby boomer itu akan memuncak. Tapi masalahnya milenial ini juga dididik enggak mengenai tentang estate dan inheritance planning ini. Bagaimana mereka mengantisipasi supaya kita punya namanya instrumen pendamping harta, yaitu bagaimana memproteksi kekayaannya, wealth protection. Karena wealth protection itu adalah instrumen yang berfungsi untuk melindungi harta atau bisnis kita dari resiko keuangan yang terkait dengan harta bisnis. Salah satunya yaitu kita perlu berasuransi kesehatan, udah pasti. Untuk perlindungan keuangan aset itu paling penting. Tadi yang kita bicara tentang kanker harta itu ya bagaimana mengantisipasi biayanya. Termasuk juga bisa dilakukan untuk mengenai perlindungan keuangan ini juga bisa dimasukkan di dalam misalnya bisnis-bisnis kita yang pengen kita tambahkan sebagai misalnya Kimen Protection juga bisa gitu. Atau kemudian kita juga berikan berupa program-program pensiun yang bisa mengurangi pajak di usaha kita. Itu akan saya bahas di next ya Bapak Ibu, karena banyak sekali tax planning yang terjawab satu-satu yang paling bagus bisa mendapatkan kekayaan buat kita, itu kita bikin program pensiun yang segede-gedenya di PT kita ya. Tapi buat PT ya, kalau CV itu nggak bisa, paling bisanya buat karyawan. Dan bagaimana mengantisipasi biaya berupa produk trust fund yang sekarang ini di beberapa orang yang berduit mereka suka bikin trust fund di Singapura. Juga jaminan hari tua juga merupakan trust fund. Dan hari ini saya akan bicara mengenai itu yang akan dijelaskan oleh Yunita ya, MC kita. Nah, selain itu ini Nikita Mirzani yang walaupun lagi viral, tapi yang pasti dia dengan harta 1 triliun pun dia memiliki mengasuransikan pendamping harta sebesar 40 miliar
Jadi dia sudah siapkan ya, seorang yang berpikir maju, tentunya mereka nggak akan bilang asuransi, bosan dengerin asuransi gitu ya. Tapi balik lagi, mungkin sekali lagi coba ya mendengarkan kita, karena saya sendiri bergerak di bidang financial planner dan pelestarian harta. Saya sangat-sangat sekali penting untuk menjagain gitu. Bagaimana menciptakan anak-anak kita lebih kaya dari kita, dan jadilah orang yang smart untuk mengolah hartanya dan memiliki kemampuan bukan hanya bisa sekalipun mampu untuk memindahkan gunung kita dari gunung yang sini ke gunung yang situ. Tapi kalau kita nggak punya planning, maka pada saat orang itu sudah nggak berdaya, dalam kondisi kepastian terjadi atau inkapasitas karena tidak berdaya, semuanya pasti sia-sia karena menjadi kanker harta. Dan saya serahkan ke Yunita selanjutnya. Oke, thank you Bu Feni dan Ko Perli atas wacana yang sangat menarik ya, yang hari ini menambah pengetahuan kita semua. Jadi kita bukan memperlengkapi kita, jadi bukan hanya kita memiliki aset, tetapi bagaimana caranya supaya jangan terjadi kebocoran terhadap aset-aset kita tersebut gitu. Dan teman-teman di sini kami memang saya dan khususnya Ibu Feni memang dari Sequis Life, dan kami sendiri sebagai orang yang memang sudah bergelut di dalam bisnis ini, khususnya Ibu Feni juga ya, sangat mendalami bagaimana inheritance planning. Kami adalah orang-orang yang sangat menyadari pentingnya asuransi. Saya sendiri memiliki jujur 5 polis, dan kalau tanya dengan Ibu Feni, beliau memiliki sangat banyak polis gitu. Karena kami benar-benar menyadari bahwa banyak hal yang kita perlu balance di dalam pengaturan keuangan kita gitu. Oke, berikutnya ini mengenai tentang aset check up. Jadi kalau kita bicara tentang aset, sebenarnya ada beberapa jenis aset yang yang biasanya ada lewat di benak kita ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa chat ya ketik di kolom chat, kira-kira kalau sana kita ngomong aset, itu asetnya apa aja sih? Mungkin kayak semacam properti gitu ya. Orang langsung pikirnya kalau aset itu berarti rumah, tanah, pabrik gitu ya. Mungkin properti atau aset yang bergerak. Saham, gold. Oke. Terima kasih Ibu Stefani dan Pak Perli. Terus berikutnya ada lagi? Mungkin obligasi gitu ya. Apalagi? Kripto. Oke, kripto. Di sini ada banyak yang main kripto ya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas ya. Untuk terima kasih atas masukannya Pak Bu Fitri. Mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan Bu Fitri alami dengan asuransi Bumi Putra. Nanti mungkin kita akan bahas di akhir acara. Berikutnya ada lagi mengenai aset ini. Ya, rumah, tanah, properti, terus kemudian saham, obligasi, kripto. Terus apa lagi? Betul Bu Fitri, saya sangat memahami kekalutan dan image tentang asuransi yang kasusnya di Indonesia akhir-akhir ini jadi blur begitu ya. Nanti kami akan jelaskan, kami akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, dan dari sini unek-uneknya dikeluarkan saja supaya kita bisa jawab gitu ya. Oke, lanjut Ibu Feni, mungkin rumah, tanah, properti, terus kemudian ada juga deposito, obligasi, benda-benda seni. Siapa di sini kolektor seni, kolektor kendaraan kuno gitu ya, mungkin katanya bernilai tinggi gitu, saham, kripto, falas, derivatif, terus kemudian logam mulia dan diamond, dan kemudian dalam bentuk tentu saja dalam bentuk bisnis ya, kerjasama bisnis itu yang kita pikir akan kita wariskan kepada anak dan cucu kita gitu ya. Tujuan kita selama hidup kita mengumpulkan harta lewat aset-aset ini adalah tujuannya supaya nggak mungkin kita bawa pergi kan ya, tetapi kita wariskan kepada anak dan cucu kita. Dan apakah investasi ini selalu menguntungkan? Kenyataannya belum tentu gitu. Nah, selain itu, selain kita bisnis, selain kita membeli properti, kita kadang-kadang sering kali lupa ada banyak aset lain yang disebut, tadi kalau kita bicara namanya tangible asset, kalau ini intangible asset. Aset-aset yang tidak bergerak. Contoh brand, merek gitu ya. Kenapa merek Aqua tuh langsung terkenal di mana-mana gitu. Karena mereknya aja itu berharga. Knowledge, pengetahuan bisnis, goodwill, trademarks, dan paten yang dimiliki oleh sebuah bisnis itu tergolong intangible asset. Tetapi ada juga satu intangible asset yang kita seringkali lupa, yaitu sebenarnya diri kita sendiri sebagai owner. Ya, bahwa aset ide kita, kreativitas kita ketika kita memulai usaha, itu belum tentu anak cucu kita itu memiliki kreativitas yang sama,
mereka bisa mengembangkannya lebih bagus lagi, atau bisa juga tidak, atau bisa juga mereka bisa, tetapi nggak langsung mampu melakukannya. Contoh kalau kita tadi bicara anaknya Vanessa Angel ya, masih begitu kecil, mereka belum cukup mandiri ketika si papa atau mamanya itu berpulang gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling berharga dari seluruh aset yang kita miliki adalah diri kita sendiri. Dan seringkali kita mewariskan, mengasuransikan pabrik kita, mengasuransikan rumah kita, tapi kita lupa. Kita tidak menjaga, memproteksi yang paling berharga dari semua aset itu. Gitu. Nah, antisipasi terhadap ada beberapa instrumen pendamping harta. Ini 5 rules of thumb. Ini dari seorang PhD financial namanya Sanjay Tolani. Bapak dan Ibu bisa cek di YouTube ya. Beliau sangat-sangat pintar sekali. Jadi dari semua yang sudah dipelajarin gitu menurut beliau dirumuskan di dalam 5 hal ini. Di perlindungan aset keluarga itu minimal Bapak dan Ibu harus punya 10 kali dari penghasilan setahun untuk melindungi aset keluarga. Dalam bentuk misalnya UP Jiwa. Kemudian ada lagi pengganti pendapatan keluarga. Apa yang disebut dengan pengganti pendapatan ini? Pengganti pendapatan adalah jika sesuatu terjadi pada si yang paling berharga, yaitu Bapak dan Ibu, masa kita semua ini di sini ya. Nah, kita harus ada pengganti pendapatan. Begitu karena pada saat misalnya amit-amit sakit, itu berarti ada sesuatu yang hilang, kemampuan kita untuk mencari nafkah yang hilang, yang harus digantikan sementara. Begitu sampai kita sembuh, karena ketika kita sakit kita harus berkonsentrasi untuk menyembuhkan diri kita dahulu karena kita yang paling berharga dari semua aset kita, betul ya. Terus kemudian itu adalah 5 kali dari penghasilan setahun, ini menurut rumusnya Sanjay Tolani. Berikutnya jaminan hari tua atau pensiun, itu Bapak dan Ibu harus menyisihkan 20% dari penghasilan per bulan. Jadi secara rutin kita sisihkan, karena pada saat kita tua nanti kita tidak bisa lagi menghasilkan penghasilan seperti sekarang gitu. Nah, terus kemudian persiapan Anda pendidikan anak, kita kan pengen tentu saja mewariskan yang terbaik buat anak-anak, dan katanya warisan terbaik adalah pendidikan. Itu kita harus menyisihkan minimal 5% dari penghasilan per bulan supaya anak-anak kita bisa tersedia dana pendidikannya. Dan kemudian antisipasi biaya itu sesuai dengan gaya hidup ya. Jika misalnya terjadi kondisi seperti pandemik atau gimana gitu ya. Jadi kita harus ada ada sedikit buffer lah ya supaya untuk mengantisipasi biaya-biaya yang mungkin timbul yang tidak terduga ini. Next, Cifeni. Nah, ini contohnya Bapak berusia 25 tahun memiliki income 30 juta per bulan. Dia sudah memiliki aset nih yang berasal dari rumah, dari KPR sebesar 1,5 miliar. Dan terkadang kita kadang-kadang kalau sudah KPR gitu kan, di situ kan ada asuransi jiwanya gitu ya. Nah, kita pikir itu asuransi jiwa cukup. Tapi yang kita seringkali lupa adalah bahwa asuransi jiwa yang mengcover KPR kita itu sebenarnya hanya cukup untuk menutupi jika terjadi kenapa-napa dengan kita dan untuk menutupi tagihan cicilan dari rumah tersebut. Gitu. Jadi tidak mencukupi cicilan mobil, tidak mencukupi uang sekolah anak, dan lain-lain. Nah, Bapak bijaksana ini merencanakan usia pensiun di usia 55 tahun. Maka ketika kita pakai 5 rule of thumb dalam financial planning, dia harus menyiapkan minimal 10 kali dari 10 tahun dari 10 kali dari 30 juta kali 12, yaitu 3,6 miliar. Terus kemudian beliau juga kalau seandainya bisa menyiapkan critical illness akan sangat-sangat baik, yaitu 5 kali dari 30 juta kali 12, yaitu 1,8 miliar. Kemudian dana pensiun, minimal preminya hanya 6 juta per bulan, itu 20% kan dari penghasilan per bulannya beliau, dari 30 juta. Nah, kemudian trust fund itu sekitar 1,5 sampai 6 juta per bulan lah kalau seandainya beliau memang pengen menyisihkan dana yang seperti itu. Nah, kita lihat nanti dari dalam slide yang berikutnya bagaimana hal ini bisa tercukupi sebenarnya. Ini adalah instrumen pendamping harta. Sekalipun kita sudah punya harta tadi 1,5 M dalam bentuk aset tak bergerak di usia 25 tahun, hanya dengan cicilan 55,6 juta per tahun selama 10 tahun. Itu total berarti 550 juta ya. Itu hanya sekitar 15% kalau Bapak-bapak dan Ibu itu. Yaitu hanya maka Bapak bijaksana ini akan menerima 600 juta di usia beliau 55 tahun, kemudian di usia 60 tahun 600 juta, dan usia 65 tahun 600 juta. Ini manfaat hidup. Artinya bukan manfaat tutup usia ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Nah, kemudian setelah manfaat
itu cair, maka Bapak bijaksana ini masih akan dilindungi dengan asuransi jiwa sampai usia 100 tahun sebesar 1,8 miliar plus lagi bonus hingga 1,8 miliar, sehingga total asuransi jiwa itu 3,6 miliar. Sesuai dengan yang tadi ya, apa namanya, 5 rule of thumb dari Sanjay Tolani. Nah, tapi apa yang terjadi jika Bapak ini di usia 25 tahun, di usia 30 tahun tutup usia? Maka langsung cair 1 tahun meninggal dunia 3,6 miliar. Dan kemudian jika terjadi cacat tetap total dan penyakit kritis, maka walaupun hanya membayar 5 kali, maka Sequis akan menggantikan Bapak bijaksana ini membayarkan sampai ke tahun yang ke-10. Dan dana manfaat tutup usianya tetap akan cair, terus kemudian manfaat hidupnya juga tetap akan cair sesuai dengan schedule. Jadi kalau total Bapak bijak ini hanya mengeluarkan 556 juta, maka total yang didapat adalah 5,4 miliar atau sekitar kurang lebih hanya 10% dari apa yang beliau akan dapatkan. Gitu. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Tadi kan kita bicara UP 10 kali 30 juta kali 12 atau 3,6 miliar. Terus kemudian CI jika ada, jadi kita bicara ini yang rule of thumb yang pertama dan rule of thumb yang ketiga ya. Bapak bijak sudah memiliki dana pensiun sebesar 1,8 M, ditambah lagi ada UP jiwa 3,6 M. Dan itu dengan hanya menyisihkan 15% sebenarnya dari penghasilan beliau. Gitu. Kalau kita mau bicara dengan trust fund atau CI, itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut, dan Sequis memiliki produk-produk CI dan trust fund, critical illness dan trust fund yang sangat-sangat baik ya untuk Bapak dan Ibu pertimbangkan. Nah, gimana kalau misalnya, aduh saya nggak mau mulai dengan startnya segitu mahal deh, mau dengan yang premi yang murah dulu gitu ya, dari yang premi yang kecil dulu, kita mau mulai menabung dari yang kecil dulu yang saya bisa. Itu juga bisa. Di usia 25 tahun hanya dengan 9,3 juta per tahun selama 10 tahun, berarti ini kurang dari 1 juta ya. Maka di usia 55 bisa dapetin 55 juta, di usia 60 di usia 55 dapetin 100 juta, di usia 60 dapetin 100 juta, dan di usia 65 dapetin 100 juta lagi, jadi total 300 juta. Dan kemudian jika tutup usia di usia amit-amit dari usia di usia 30 tahun, maka akan langsung menerima santunan meninggal dunia 600 juta rupiah. Gitu. Nah, kalau seandainya panjang umur di usia sampai usia 100 tahun, maka misalnya masih hidup nih, belum tutup usia gitu ya, puji Tuhan gitu ya, maka akan cair langsung manfaat hidup sebesar 300 dan 600 juta itu langsung cair. Ya, jadi tidak perlu tunggu tutup usia dahulu. Dan sama jika terjadi sesuatu yaitu cacat tetap total dan penyakit kritis, maka Sequis yang akan membayarkan premi yang seharusnya Bapak ini bayarkan, dan dana pensiun tetap akan cair sesuai dengan jadwal. Ya, jadi total yang dibayarkan hanya 93 juta untuk mendapatkan perlindungan sekitar 900 juta rupiah atau hanya sekitar 10%. Gitu. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan nanti diketik di kolom chat. Jadi kapan waktu yang tepat untuk memiliki program perlindungan asuransi ini? Yaitu sedini mungkin, karena masalahnya usia. Jika nanti usia 30 tahun, ya tentu saja preminya akan menyesuaikan. Tapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tidak pernah ada kata terlambat. Lebih baik kita memulai dari sekarang. Nah, Sequis juga menyediakan asuransi dalam bentuk dana pendidikan, dana pensiun, dana warisan, yang merupakan dana pasti ya, dan tidak dipotong pajak. Dan kemudian jika mungkin Bapak dan Ibu-Ibu belum tahu bahwa polis asuransi adalah satu-satunya polis yang satu-satunya aset yang tidak bisa dijadikan sengketa di dalam pengadilan hutang piutang, perkara hutang piutang. Dan kemudian juga bebas pajak. Ya, di sini adalah ininya. Kalau mengenai pajaknya mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit sama Ibu Feni. Naik bebas pajak, sekali lagi yang udah pasti itu aturannya yang ada di dalam sini. Saya juga sering sekali bahas tentang bagian yang bukan jadi objek pajak, itu penting banget. Nah, yang paling saya sukai bukan masalah kita nggak kepingin sakit, kita nggak kepingin kecelakaan, kita nggak kepingin meninggal dulu, tapi ada program yang disebut dengan Dwiguna, yaitu tadi yang trust fund dan beasiswa, itu adalah salah satu produk yang pasti dibayar. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin kecewa dengan beberapa asuransi, sekaligus saya sedikit jawab. Saya nggak tahu seperti apa mereka dengan komitmennya, tapi
kembali dengan pengalaman saya 26 tahun di Sekwis juga saya sendiri membantu banyak klien yang klaim dibayar. Klaim yang dibayar ada itu karena fraud. Artinya orang itu sudah nggak mengaku udah punya epilepsi sebelum beli asuransi sama saya, dan ketika meninggal belum sampai 2 tahun dan dia itu pasti diinvestigasi memang dia ada epilepsi sebelumnya. Jadi ada fraud, ada sesuatu yang nggak disampaikan dengan clear gitu. Cuman itu sih kasusnya yang nggak clear doang. Tapi sejauh ini semuanya dibayar. Jadi saya pengalaman hidup saya ada 3 yang nggak dibayar. Jadi dua-duanya karena dia pernah juga darah tinggi, nggak lapor, dan itu belum ada seminggu polis dibayar. Tapi yang klaim baru beli polis, tiba-tiba dia nginjek beling harus dioperasi kakinya, ataupun dia jatuh harus operasi pen, dan dia itu bukan orang yang mampu, tapi dia itu dengan bersyukur bisa punya polis karena di bahu di sini ya, di bawahnya leher itu namanya tulang apa sih ini? Itu tuh Belikat. patah ya, tulang belik. Itu benar-benar dia habis puluhan juta, dan dia bukan tipe orang yang gajinya besar, dia pun maksain diri untuk nabung berapa ratus ribu dan itu dibayar, dan itu sangat bersyukur hari ini. Kalau hari ini misalnya dibilang asuransi itu mungkin nggak dibayar, kekecewaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ekspektasinya asuransi kesehatan kemudian uangnya hilang, bukan hilang sih sebenarnya, dipotong biaya karena seperti BPJS nilainya pasti berkurang. Hari ini saya paling suka dengan program asuransi karena memang merupakan bagian yang bukan objek pajak. Dan saya sendiri memberikan tagline kaya dari bebas pajak, salah satunya kita banyak bermain di asuransi karena apa? Bapak Ibu boleh main saham, mungkin 10.000 main deposito dulu, tabungan deposito 1 juta yang Bapak Ibu tempatkan mungkin untung jadi 1.100.000 ya. Kalau Bapak Ibu bermain dengan saham mungkin bisa 1,5 gitu. Tapi kalau Bapak Ibu main dengan bisnis bisa 1 juta di 2 juta. Tapi tadi sekali lagi rata-rata itu sekitar 10% kalau mulai dari usia muda. 1 juta jadi 10 kali lipat sehingga menjadi 10 juta itu cuma dari perusahaan asuransi. Jadi nggak ada lagi yang memang kita bisa kaya bukan dari bebas pajak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ada absensi untuk dapatkan GoPay supaya nanti saya bisa undi, dan mungkin boleh langsung ke tanya jawab ya. Silakan di sini Bapak dan Ibu jika ada curhatan pertanyaan tentang asuransi juga bisa kita jawab di sini ya. Nanti tinggal tulis di kolom chat. Oke, ini sebenarnya ada dari awal sebentar. Ada pertanyaan dari Ibu, dari Pak Christian ya ini. Pak Christian, selamat malam. Rekaman seminar ini boleh diminta? Rekaman akan disiarkan di YouTube saya. Nanti saya akan berikan. Cuman kalau materi tidak ya, karena materi ini memang ada beberapa yang merupakan hak paten dari tempat saya belajar, saya nggak boleh sebarkan. Paling nanti saya akan buat e-book, semoga itu bisa saya kerjakan dalam waktu cepat. Oke, dari Terus Ibu saja ikuti saya di Instagram saya di Feni Hufun dan dengan Pak Firly dan juga Yunita ya. Dari Ibu Elizabeth, Pak, bisa dijelaskan nanti tentang hak dan kewajiban, mungkin ini kepada Pak Firly ya, bisa dijelaskan nanti tentang kewajiban dan kewajiban pelaksana wasiat, tugasnya apa dan siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi pelaksana wasiat. Langsung aja Yun ya. Ya, Langsung dijawab silakan ya. langsung aja. Oke. Jadi pelaksana wasiat atau yang istilah kerennya eksekutor testamenter itu bagian dari surat wasiat seorang pewaris saat beliau masih hidup. Tugas utamanya itu sebenarnya memastikan wasiat itu dijalankan. Termasuk orang yang bersangkutan ini, pelaksana wasiat ini terlibat dalam penunjukan wali atau pengampu kalau ada yang di bawah umur. Kalau ditanya siapa saja yang boleh menjadi pelaksana wasiat, kalau menurut KUA Perdata itu tadinya dibatasi. Jadi yang boleh jadi pelaksana wasiat adalah satu, mereka yang cakap. Mereka yang cakap itu sudah dewasa, tidak di bawah pengampuan. Nah, kemudian ada satu yang menarik nih. Jadi di KUA Perdata itu sempat menyatakan bahwa wanita yang sudah menikah itu tidak boleh menjadi pelaksana wasiat.
Meskipun di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan bahwa wanita juga sudah dianggap sebagai mereka yang cakap ya. Kenapa waktu itu wanita dianggap tidak cakap? Karena semua keputusannya harus melibatkan pasangannya gitu. Jadi harus melibatkan laki-laki, wanita yang menikah ya. Jadi sekarang siapa saja boleh jadi pelaksana wasiat kecuali mereka yang ada dalam akta, karena akta wasiat ya maksudnya. Jadi karena ya tugas pelaksana wasiat memastikan akta itu dijalankan secara benar. Dia yang memperinci harta, ini mau dibagi ke sini, dibagi ke situ gitu ya. Jadi itu kira-kira tentang pelaksana wasiat atau eksekutor testamenter. Biasanya sih notaris mengisi minimal 2 Bu pelaksana wasiat. Jadi kalau yang satu berhalangan atau amit-amit dia tutup usia, ada pelaksana wasiat cadangan. Karena kalau tidak ada pelaksana wasiat agak beresiko suatu akta wasiat biasanya. Gitu. Terutama buat mereka-mereka yang tidak berdaya ya, seperti tadi yang kita bahas, mereka yang ahli warisnya ada yang sakit, ada yang mohon maaf mungkin mengalami mental incapacity seperti itu, atau di bawah umur, kayak begitu. Jadi itu pelaksana wasiat memang sangat penting sih. Begitu ya Yun ya, makasih. Ya. Oke, Ibu Elizabeth sudah cukup menjawab. Oke, berarti kita lanjut ya. Berikutnya adalah dari Ibu Fitri nih, banyak kasus asuransi yang saat terjadi klaim ternyata tidak semanis janji-janji di awal. Ada juga yang akhirnya gagal bayar seperti Jiwasraya, Bumi Putra. Ini bagaimana sebenarnya cara mengantisipasi hal seperti ini? Pertanyaan sangat bagus. Memang ya saya mengakui bahwa sebagai orang yang berada di dalam asuransi ya, saya juga prihatin dengan kasus asuransi yang kayaknya sudah sampai di titik nadir, mungkin kalau meminjam istilahnya Pak Perli gitu ya. Jadi saya tidak meniadakan perasaan dan kekesalan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau seandainya saya boleh jelaskan sedikit, terus nanti mungkin Ibu Feni bisa menambahkan gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam asuransi itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah satu, Anda tahu apa yang Anda beli. Itu. Jadi produk asuransi itu ada banyak. Contoh yang gampang, ini yang Bumi Putra, apakah produknya unit link atau tradisional? Itu kan ada 2 jenis produk ya, Bu Fitri ya. Nah, seringkali memang kita itu sangat percaya sama agen kita karena biasanya agen itu adalah orang kita percaya dan mereka mungkin punya pengetahuan yang sangat bisa dibilang kurang mungkin atau kurang penjelasan. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu tuh yang paling penting dalam membeli asuransi adalah bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu apa yang Anda beli. Dan tugas saya sebagai agent adalah, saya selalu ngomong sama nasabah-nasabah saya nggak peduli kamu ambil dari saya atau enggak, yang penting kamu tahu apa yang kamu beli. Gitu. Nah, misalnya contoh produk misalnya tradisional sama unit link, di mana kedua produk itu sama sekali berbeda loh Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Unit link itu selalu berdasarkan investasi yang bisa naik turun. Mengikuti pergerakan misalnya pasar saham gitu ya, pergerakan saham, sehingga itu memang bisa dibilang bahwa nantinya suatu saat nanti apa yang Bapak dan Ibu investasi itu saya naik turun. Dan kemudian saya sendiri juga mengalami kekecewaan di asuransi, makanya kemudian saya menjadi agen asuransi. Karena beberapa tahun yang lalu, saya pernah dikasih tahu sama agen asuransi saya, kamu cukup bayar 10 tahun, habis itu nggak usah bayar lagi, dan kamu akan dilindungi seumur hidup. Dan ternyata saya baru tahu kalau itu ternyata salah, setelah saya di sini. Gitu. Jadi itu bukan kesalahan dari nasabah, itu kesalahan dari mis-selling dari agen. Gitu ya. Jadi kisruh asuransi itu memang banyak sekali permasalahan, maksudnya banyak sekali penyebabnya. Dan kalau mengenai Jiwasraya sama Bumi Putra, apa mungkin Ibu Feni bisa kasih masukan ya untuk spesiali karena ini asuransi khusus, asuransi Jiwasraya dan Bumi Putra ya, asuransi pemerintah gitu ya. Tapi yang saya tahu sih selama ini, sekalipun saya juga pernah dikecewakan sama asuransi, di mana janji-janjinya tidak seindah itu. Tapi ternyata akhirnya saya mengerti bahwa kadang-kadang ada masalah oknum, ya, ada masalah kita juga yang kurang diedukasi, kita juga tidak tahu apa yang kita beli, dan kemudian ada juga faktor di mana asuransi itu berkaitan sama kesehatan kita. Dalam segala hal, bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu harus declare apapun kesehatan kalian, riwayat kesehatan itu jangan sampai ada yang ditutupin. Gitu, karena itu nanti sangat berpengaruh pada klaim, khususnya misalnya terkait sama kesehatan.
gitu. Ya, jadi Bu Fitri mohon maaf sekali dan Pak Rahmat, saya rasa Bapak juga cukup mengalami kekecewaan ya terhadap asuransi. Saya turut prihatin dan semoga jika nanti, nah maksudnya di dalam seminar-seminar kami yang berikutnya kita bisa bahas lebih lanjut atau Bapak pengen japri Ibu Feni atau gimana juga silahkan. Bu Feni mungkin ada tambahan. Ya, thank you Yunita. Jadi Bapak Ibu, saya ikut juga prihatin atas kekecewaan Bapak Ibu di asuransi lain. Yang pasti sebenarnya sebuah perusahaan asuransi yang pasti bukan hanya memberikan janji saja, tetapi memastikan perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya diawasi oleh OJK. Nah, balik lagi kalau misalnya ada beberapa perusahaan yang akhirnya mereka mengecewakan, seharusnya ada yang menangani gitu ya. Kalau perusahaan swasta yang pasti dibeli oleh perusahaan yang lebih besar. Nah, masalahnya kalau Bumi Putra itu bukan perusahaannya tutup ya, tapi memang dia yang menerima memberikan produk-produknya yang pembayarannya ditunda. Karena mungkin mereka ada bagian oknum yang memang salah investasi. Nah, itu aja sih ya, mungkin percayaan Bapak Ibu. Hanya 2 perusahaan itu aja, tapi yang lain hari ini kenyataannya orang yang percaya dengan asuransi masih banyak dan yang membutuhkan apalagi. Karena hanya satu-satunya perusahaan yang berani menanggung resiko warga kita. Jadi tinggal Bapak pilih aja, mau ditanggung oleh perusahaan lain atau Bapak Ibu tanggung sendiri. Kalau Bapak Ibu siap tanggung sendiri, ya siap menyiapkan kanker hartanya untuk harta yang sudah dikumpulkan. Itu aja sih ya. Jadi kembali lagi, materi kami tentang kanker harta ini sudah dijelaskan bahwa namanya kanker harta. Kanker harta itu bagiannya tetap salah satunya pajak juga ada. Jadi kalau hari ini bahas pajak tok ya sangat sedikit ya, karena yang lebih banyak itu justru kanker harta itu banyak hal yang lain. Jadi lebih luas saya baca. Bahkan secara hukum dan literasi keuangannya. Saya nggak hanya bahas tentang pajak aja, itu sudah saya janjikan di iklan saya, Bapak Ibu ya. Terus kemudian kalau tadi saya langsung lanjut aja nih, di sini ada pertanyaannya itu Yuni. Dari Ibu Stefani tuh. Oke, sebentar. Kalau yang lain mau tanya boleh juga ya. Apakah untuk polis whole life tetap nomor polis dilapor di SPT ya, saldo ini isi 0? Ya kalau memang nilai tuhnya masih 0, silakan ditulis 0, polis nggak perlu ditulis. Dan sesuai dengan berita Kortex nanti semakin detail, bahkan ditanyain perusahaan asuransi mana, yaitu baru nanti detail. Kalau saat ini nggak perlu detail. Oke. Ya, terus Bu Melinda, maaf Bu, tentang malam ini bukan tentang transfer aset ya, itu bulan lalu Bu Melinda iya, ya, ini tentang kanker harta. Nah, apakah pelaksana wasiat dibayar dari Ibu Elizabeth ini? Sebentar, yang Ibu Melinda, Ibu kalau mau nonton yang transfer aset, Ibu nanti kalau setelah link ini, Ibu kan pernah ikut tax haven saya, itu kan masuk ke YouTube saya di Feni Sukses Channel. Nah, Ibu cari yang tinggalkan jejak yang berarti di seri kedua kemarin. Jadi silakan tonton ulang di situ aja. Itu free berarti, ya. Free bisa tonton. Jadi banyak YouTube yang saya sudah setiap kali seminar ini saya selalu unggah di YouTube. Silakan ditonton free, gitu ya. Nggak apa-apa. Bila perlu mau di-share, like, silakan ya. Penting itu. Oke, lanjut lagi, Yun. Oke, terus apakah pelaksana wasiat itu dibayar? Langsung jawab ya. Iya. Kalau ditanya apakah ada ketentuan hukum sama seperti tarif notaris dan PPAT yang ada sampai ada peraturan menterinya, peraturan pemerintahnya, itu nggak ada. Jadi tidak ada tarif resmi mengenai pelaksana wasiat sebenarnya Bu Elizabeth. Jadi, nah kalau saya ditanya apakah dibayar atau enggak, kalau tidak ada ketentuan hukumnya saya nggak berani bilang iya dibayar atau tidak dibayar ya Bu. Jadi yang jelas yang bisa saya jawab adalah tidak ada aturan yang mengatur tentang tarif pelaksana wasiat. Beda dengan profesi notaris, PPAT, itu ada ketentuannya. Atau kayak profesi pejabat lelang, atau profesi mediator dari pengadilan, itu ada ketentuannya. Tapi pelaksana wasiat sendiri, yang ketentuan resminya, maksudnya
sekian, nilainya sekian, berapa persen, itu sampai saat ini sepertinya tidak ada. Terima kasih, Yun. Thank you, Pak Perli. Nah, lagi. Olivia. Oh, Bu Olivia ya, jika lapor SPT tahunan unit link tidak sesuai saldo per 31 Desember, apakah nomor polis harus dicantum dan uang dana yang ditabung di polis punya pengaruh terhadap aset wajib pajak secara keseluruhan? Sebenarnya begini, dalam pencatatan pengakuan harta di dalam SPT tahunan atas polis yang kita miliki, belum lama, sebenarnya waktu kita menyatakan polis itu kita harus laporkan di SPT itu kan sejak zamannya TA ya. Sri Mulyani mulai gembar-gembor karena dianggap di dalam polis itu ada unsur investasi sehingga harus dilaporkan. Jadi makanya sejak itu mulai orang melaporkan. Yang pasti apakah harus tercantum itu tidak ada keharusan kalau saat ini ya. Karena bisa juga menggunakan kalau kita merasa angka yang kita keluarkan itu nggak mau berkurang. Misalnya kita itu membeli produk yang bukan hangus ya. Kalau bukan hangus itu kan nggak jadi biaya, tapi jadi sebuah nilai investasi seperti kita hanya menempatkan reksadana, seperti kita dalam menempatkan produk trust fund, dana pendidikan, itu sebesar premi kita cantumkan sebagai harta boleh. Atau kalau memang kita nggak cukup dari itu baru kita pakai inisiatifnya adalah kita menggunakan nilai tunai yang dilaporkan di dalam SPT yang biasanya semua perusahaan asuransi per Desember mereka akan memberikan surat pernyataan transaksi. Itu yang dipakai oleh sengaja semua perusahaan asuransi melaporkan ke setiap nasabahnya, tujuannya untuk dipakai sebagai dokumen pendukung untuk laporan pajaknya. Jadi kalau mau dibilang ada pengaruh terhadap aset ya secara keseluruhan kalau misalnya kita naruh preminya gede gitu, misalnya kita ngambil produk trust fund yang preminya 100 juta gitu. Sedangkan itu adalah peralihan dari tabungan kita ya silakan dilaporkan 100 jutanya, jangan nilai tunai. Tapi kalau banyakkan orang yang banyak sekali penghasilan yang belum dilapor adalah kesempatan untuk melaporkan nilai tunainya aja. Menjawab ya Bu Olivia, kalau belum jawab belum itu boleh ditanyakan langsung, buka suara aja Bu. Ini ada pertanyaan lagi sambil Ibu Olivia respon nanti. Kenapa pembelian asuransi harus lewat agen? Kenapa tidak langsung ke institusi? Karena agen bisa memiliki keinginan pribadi, beda agen juga beda perlakuan, profesionalisme agen beda-beda. Jadi nasabah seperti untung-untungan gitu, dapat agen yang seperti apa? Mungkin aku coba jawab dikit ya sambil nanti Ibu Feni menambahkan. Jadi betul sekali Bu Fitri. Ini pertanyaan kritis, kayak Ibu Fitri kritis banget ya orangnya. Jadi sebenarnya pilar asuransi itu kan ada 3 ya Bu Fitri sebagai segitiga. Satu, Anda harus memilih sebenarnya perusahaan yang baik. Misalnya, satu, itu penting. Terus kedua, Anda harus memilih agen yang baik. Nah, yang ketiga adalah Anda harus memiliki pengetahuan juga tentang produk yang Anda beli. Nah, misalnya contoh Sequis adalah sudah berdiri selama 40 tahun, terus kemudian Sequis juga didukung oleh perusahaan asuransi yang paling besar di Jepang, dan kemudian kita harus memperhatikan misalnya RBC dari perusahaan tersebut. Tadi ada Bumi Putra, saya nggak tahu itu bagaimana dengan RBC-nya mereka, tetapi misalnya contoh RBC itu adalah apa jika terjadi klaim mendadak di mana seluruh perusahaan asuransi itu mendapat klaim semuanya harus bayar, maka berapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut sehingga dia bisa menutupi klaim dari nasabahnya. Nah, itu adalah beberapa hal penting yang Anda harus ketahui dari sisi perusahaannya. Jadi bukan cuma agent doang nih Bu Fitri ya, tapi terus kemudian jadi agentnya. Betul, jadi Anda bisa bertanya track record-nya, terus Anda harus tanya pengalamannya, terus udah gitu itu akan sangat membantu ya. Jadi kalau misalnya itu balik lagi memang ya saya memahami kekhawatiran Bu Fitri, maksudnya ada juga oknum gitu ya di dalam kasus yang agent ini gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga itu dari sisi kitanya sendiri juga jangan terlalu percaya, tetapi juga harus kritis nih, seperti Bu Fitri ini kita harus tanya. Kita harus memahami jenis-jenis asuransi gitu misalnya. Produk apa sih yang sebenarnya kita beli, unit link atau tradisional? Tradisional itu sifatnya tetap. Tidak akan mungkin nilai tradisional itu nanti berubah. Tapi kalau unit link yes bisa berubah karena itu terkait dengan investasi. Hal-hal seperti itu sih yang Bu Fitri juga harus bertanya dengan detail kepada agent. Nah, kalau mengenai pertanyaan Bu Fitri kenapa harus lewat agent, mungkin Ibu Feni bisa jawab.
Oke, thank you Bu pertanyaannya. Kenapa harus lewat agent? Yang pasti hari ini jarang sekali orang membeli asuransi karena kemauan sendiri, itu yang pasti. Mesti ada orang yang mengingatkan, mengedukasi kenapa penting asuransi. Karena kalau di Jepang mungkin ya, kalau atau di Amerika itu jumlah orang yang memiliki asuransi atau orang yang sadar tentang asuransi, yang minded tentang asuransi sudah banyak. Mungkin cukup dengan mesin ATM mereka bisa langsung masukin terus beli gitu ya. Nah, hari ini kenapa perlu agen? Karena tujuannya memang mengingatkan atau mengedukasi. Seperti yang kita lakukan hari ini, kalau misalnya Bapak Ibu dengan senang hati, misalnya hari ini langsung bilang mau gitu ya, saya dengan senang hati terbuka, atau yang hari ini yang diajak oleh beberapa teman saya juga di tim saya di Victory Base 2 ini ada Yunita, ada Pak Pirli, ada beberapa teman di sini yang ada Siska, ada Cut yang mungkin mengundang Bapak Ibu, ada Cianti, ada Tiorida yang mungkin juga mengundang. Itu mungkin agen-agen Anda, silakan langsung hubung bilang mau, Bu, saya mau tanya. Dengan senang hati kami bantu. Jadi maka kenapa perlu lewat agen, karena setiap orang akan istilahnya dibuatkan, diramukan dengan sesuai kebutuhan masing-masing yang berbeda-beda. Dan kalau dibilang kemampuannya berbeda, iya. Itulah kenapa Bapak Ibu, saya selalu mencanangkan, saya di industri ini sudah 26 tahun. Saya sendiri dari sejak muda, waktu usia 22 tahun pun saya sudah mengerti tentang pentingnya asuransi. Maka begitu saya punya anak di usia 28 tahun, saya langsung cari asuransi. Punya anak kedua di usia 30 tahun, saya juga langsung beli asuransi. Sampai akhirnya saya bergelut langsung di dunia asuransi. Karena apa? Karena memang bukan karena mendesaknya, karena saya melihat potensi sangat bagus sekali untuk suka bercerita untuk membantu orang lain. Jadi kita memang jadi agent tuh kerjanya ngebantu orang lain, membuka bagaimana membantu dia menjagain duitnya. Karena ada orang yang nggak sadar gimana jagain duitnya gitu. Hari ini kita ngomong cuma ngejagain duitnya. Mau dijagain, monggo kita bantu. Nggak mau dijagain juga nggak apa-apa, karena itu kan keputusan masing-masing ya. Jadi terus terang dengan senang hati, kalau memang bilang mau silakan, tapi memang semua yang akan ada di tim saya ini ya terbaik lagi, saya hanya memberikan seminar. Walaupun saya seringkali ada sapa untuk menanyakan apa yang dibutuhkan, ya Bapak Ibu misalnya dengan terima boleh, nggak mau juga nggak apa-apa. Tidak ada di sini ikatan apa-apa. Semuanya sangat bebas gitu ya. Lanjut silakan Yun. Ya. Bu, istri saya kan beli asuransi jiwa. Nah, itu nanti dicatat di pajak di mana? Di harta. Yang tadi saya bilang bentuknya nilai tunai atau dalam bentuknya premi, tergantung seperti apa. Kalau asuransi kayak kesehatan yang hangus itu nggak perlu dimasukkan, nggak perlu dilaporkan. Tapi ketika terima klaimnya, ibaratnya klaimnya kesehatan juga Bapak Ibu boleh tulis sebagai penghasilan yang bukan objek pajak yang tadi kolom yang saya tunjukkan. Termasuk ketika klaim pengganti income tadi yang asuransi penyakit kritis, karena ada nasabah saya yang klaim sakit kritis cuma pasang satu ring, usia masih baru 30 something gitu ya. Terus dia itu terima 1,5 miliar, dan itu memang bukan biaya pengobatannya udah di cover asuransi kesehatan, tapi dia tiba-tiba dapat uang mendadak 1,5 hanya karena klaim ring, pasang ring jantung doang, kan nggak pandang bulu ya, usia 30 pun bisa kena masalah di jantung juga. Dan apa yang terjadi waktu saya laporkan, sudah laporkan, dan uangnya buat apa? Buat beli Mercy. Ah. Boleh dong. Ya kan dia jadi harta. Oh. Oke, jadi jadi Bapak nanti lihat di polis ada nilai tunai gitu ya Bu Feni ya, ada nilai tunai. Kalau belum cair, kita laporkan nilai tunai yang ada di polis di tahun sesuai dengan tahun berapa pada saat itu, gitu Pak. Jelas ya Pak? Ada kolom nilai tunai di tahun berapa. Nah Bapak masukkan nilai tunai itu. Oke, beli Mercy ya, hebat sekali. Nah ini dari Ibu Olivia, hibah wasiat apakah bisa dibuat untuk 2 tahun lalu karena uang sudah ditransfer tapi belum apa tadi ini? Tapi belum uang sudah ditransfer tetapi belum dibuatkan hibah wasiat. Bagaimana solusinya? Langsung saya jawab kali Yun ya. Ya, boleh. Jadi perlu teman-teman ketahui
ada 2 proses kita punya peralihan hak selain jual beli ya. Jadi 3 dengan jual beli, yaitu hibah dan wasiat. Intinya adalah hibah itu sifatnya itu seketika berpindah. Jadi saat kita berikan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada seseorang, kepemilikannya langsung berpindah. Kalau tanah harus segera dibalik nama sertifikatnya, kalau uang itu sudah menjadi milik dari orang tersebut. Kemudian muncul istilah hibah wasiat. Jadi kita mau kasih ke orang, barang ini baik uang maupun tanah sudah punya dia. Tapi tidak boleh dibalik nama. Kalau uang itu biasanya di lock, belum boleh dipakai sampai si pemberi meninggal. Jadi wasiat itu akan diikuti oleh proses waris. Nah, karena sifatnya hibah wasiat, dia tidak bisa dibuat untuk yang sudah lewat, Bu. Karena begitu hibah wasiat itu dilaksanakan, pajak sudah dibayar, uangnya sebenarnya sudah jadi milik. Jadi si pemberi hibah itu sudah nggak bisa sentuh nih, misalnya 1 miliar udah nggak bisa sentuh. Kalau Ibu Olivia nanya ke saya bagaimana solusinya, nah itu kita bisa diskusi lebih lanjut, Bu. Mungkin kalau Ibu bisa kita undang masuk ke grup. Jadi apa urgensinya Ibu tiba-tiba ingin membuat akta hibah wasiat sekarang? Kalau uang sudah ditransfer, berarti saya berasumsi, mohon maaf ya Bu, pemberi hibahnya ini berarti, mohon maaf ya, sudah pergi berarti kan ya, karena Ibu belum akan bisa pakai itu uang, kecuali pemberi hibah wasiat sudah pergi. Gitu. Ini kasuistis sekali, waktunya pasti habis kalau saya jelaskan di sini bagaimana solusinya, jadi mungkin kalau Ibu Olivia bisa gabung WAG kita, mungkin saya bisa jelasin secara personal, Bu Olivia ya. Oh, belum, Terima masih kasih, hidup, Yun. Ko Perli, tapi sudah jadi rumah uangnya. Oh, berarti Bu Olivia, kalau pemberian baik benda bergerak ataupun tidak bergerak dalam kondisi masih hidup berarti hibah. Dan saya jadi mengerti kenapa Ibu mendadak bertanya soal akta hibahnya. Ini pasti ada hubungan sama pelaporan pajak ya. Karena tiba-tiba punya rumah, asal-usul uangnya kan pasti ditanyakan. Makanya butuh akta hibah. Sudah cukup. Ya, jadi memang tidak boleh, hibah itu tidak boleh dibuat, tidak boleh ada tenggang waktu yang terlalu lama gitu loh. Iya. Jadi begitu kita hibahkan itu duit, udah jadi punya dia. Nggak bisa kita ambil, nggak bisa kita, mau dia ubah jadi apapun. Nah, harus ada akta hibah memang. Meskipun, ya nanti solusinya nanti kita ngobrol, Bu. Agak susah, agak panjang kalau saya jelaskan di sini, karena menyangkut udah teknis pembuatan akta dan segala macam. Gitu ya, Yun, makasih. Oke, Bu Olivia sudah cukup menjawab ya, Bu Olivia ya. Oke, ini ada pertanyaan pertamanya Bu Olivia, apa bisa diulang katanya karena tadi putus-putus. Pertanyaan yang jika lapor SPT tahunan kepada Bu Feni mungkin unit link tidak sesuai saldo per 31 Desember, apakah nomor polis tetap harus tercantum? Dan uang atau dana yang ditabung di polis punya pengaruh terhadap aset wajib pajak secara keseluruhan. Yang pertanyaan yang itu ya, Bu Olivia. Heeh. Jadi yang masalah itu yang dilaporkan ya nggak perlu nomor polisi saat ini, cukup jumlah asuransinya boleh global. Tapi nanti kalau udah kortes itu akan lebih detail. Jadi yang penting punya supporting dokumen catatannya aja bahwa polis yang ini, nomor ini, jumlahnya berapa, nilai tunainya polis yang ini, kita boleh gabungkan. Tapi nanti kalau udah kortes tuh sifatnya lebih detail sih, Bu. Jadi yang dicontohkan ya nggak perlu detail sekali. Menjawab ya Pak. Bu Olivia boleh buka suara dia kalau mau ditanyakan lagi. Oke, mungkin sebelum kita tutup, saya mau minta Pak Perli boleh apa sharing sedikit tentang beliau dan pandangan beliau dari seorang kacamata notaris dengan asuransi gitu loh Pak Perli mungkin. Jadi kebetulan saya juga mindset, saya tuh cukup sering melihat ya
Karena gini, yang mesti dipahami dulu bahwa kalau seseorang menerima hartanya, ini proses waris ya. Kalau seseorang menerima hartanya, dia juga harus menerima utangnya. Itu satu. Yang kedua, waris itu ada pajak yang mesti dibayar. Jadi saya melihat beberapa kasus yang mana saat dia terima waris, dia bingung karena, Pak, tolong hitungin BPHTB warisnya. Pas dia lihat jumlahnya, dia akhirnya yang terjadi adalah eh, ditunda proses pewarisannya. Apa? Nggak ada yang larang selama memang mereka belum mau menjual. Dia punya, misalnya kita bicara soal rumah ya. Tapi saat suatu rumah warisan akan dijual, dia harus melalui proses yang kita sebut turun waris dulu. Dia harus balik nama ke para pewaris dan pajak waris tadi itu mesti dibayar. Jadi saya cukup, ya seperti penjelasan Yunita sama Civeni tadi, saya mengerti resistensi beberapa teman, nggak usah, bukan cuma di sini tapi di Indonesia gitu ya, mengenai asuransi karena ada beberapa kasus memang. Tapi saya sendiri terus terang sangat terbantu oleh asuransi. Saya adalah survivor leukemia sejak 2008 dan saya nggak kebayang pada waktu awal kena kalau nggak ada asuransi, saya nggak tahu mau bayar bagaimana tuh pemeriksaan. Dan pada saat saya menjadi notaris, saya melihat banyak kasus orang-orang yang dapat warisan malah bingung, Event Yunita, karena, kayak gitu Pak prosesnya, akta notarisnya, bayarnya, kayak gitu. Jadi, kalau Anda nanya ke saya pribadi, ya saya punya asuransi, anak, istri saya, semua saya beliin asuransi karena saya sudah merasakan manfaatnya gitu ya. Gitu kira-kira Yun Civen. Thank you, Terima Pak kasih. Perli. Jadi teman-teman sekalian, jangan kapok hadir ke acara kami ya. Oke, jadi saya senang hari ini bisa kita ngobrol apa adanya dan curhat gitu ya. Saya rasa semua kekhawatiran kalian itu berdasar dan kita bisa ngobrol aja baik-baik gitu maksudnya. Kita ngomongin dan siapa tahu kami bisa memberikan penjelasan yang benar gitu, penjelasan yang jujur, benar, dan semoga kami sebagai pihak dari asuransi bisa meluruskan semua kekisruhan yang terjadi tentang asuransi ini gitu. Dan saya doakan juga semua sehat semuanya, jaga kesehatan dengan baik. Terus kemudian kita semua senantiasa diberkatin ya di dalam usaha kita ke depannya. Dan jangan lupa nantikan seminar kita yang berikutnya ya, Bu Feni ya, di bulan Oktober nantinya ya. Jangan kapok-kapok ya. Oke, thank you semuanya. Ada lagi Bu Feni mau menutup atau menambahkan sebelum kita close? GoPay-nya Yun. Oh iya, GoPay. Ayo kita tutup dengan hal yang senang ya. Kita kemudian GoPay dulu. Silakan Sebentar Bu saya Feni. lagi buka itunya, formnya. Aduh, ini Pak Rahmat udah pergi nih malah nih Pak Rahmat nih. Nggak dapet tuh. Nanti kalau dikocok yang Pak Haryono masih nggak ada dapet. Pak. Bu Nina jangan pergi dulu ya. Oke, ini yang isi nggak Bu banyak sih. Fitri, saya doain Ibu menang. Oke, saya coba itu ya, siapkan dulu. Terima kasih Pak Christian. Sama-sama. Pak, stay dulu Pak. Siapa tahu dapat GoPay. Ditunggu sebentar, stay aja, stay. Saya lagi Ini siapkan. kita lagi undi nih, kita lagi undi. Ini kayaknya undi cuma 3 orang aja nih. Oke, karena yang isi nggak banyak, apa-apa sih. Ya beruntung yang masih stay sampai akhir. Udah kelihatan nih? Apakah yang menang? Udah kelihatan, Cik. Ya, saya spin ya. Siapakah dia? 082186798003. Siapa? Silakan chat. Ada? Mohon chat segera ya. Apa udah live ya? Ya, Oke, kalau udah live kita ulang lagi ya. Silakan Civeni kita ulang.
081222086686 nomor cantik banget ini. Siapa yang punya nomor 081222086686? Bapak-bapak dan ibu-ibu tolong chat. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Nggak ada juga, Bu Feni. Aduh. Terakhir Coba ya. next. Ini gimana ini? Ayo. Kosong 0813 1199 0853. Siapa ini? Ada? Saya. Ibu Nina, selamat. Bu Nina nanti segera chat kami ya. Ada nomor admin? Ibu ada? Nomor Tapi saya langsung juga nggak apa-apa, Bu Nina. Bu Nina di grupnya Teh Sevan bukan? Iya. Oh Ya, iya, Bu nanti Nina Bu nanti jangan lupa. Nina langsung japri saya aja. Thank you ya Bu Nina atas Thank you Bu kehadirannya. Nina atas Selamat juga kehadirannya. ya. Iya. Ini yang usianya ada yang tanya nih Bu Fitri nih, apakah masih worth untuk ikutan? Bisa, masih bisa, masih banyak kok. Nasabah saya usia 70 pun oke. Masih Bu Fitri Fitri. boleh hubungi saya aja. Yang penting masih sehat. Karena kan syaratnya sehat, Bu. Bukan syaratnya duitnya. Yang penting sehatnya. Ya nanti kita, Ibu Fitri nanti dibicarakan saja dengan Bu Feni. Yang penting declare aja semua sakitnya. Nanti kita bisa bicarakan. Ya mungkin pasti beberapa ada yang, karena nih katanya kata Bu Fitri ada penyakitnya sudah mungkin ada banyak gitu loh, Ci. Jadi nanti bisa didiskusikan dulu, Bu. Oke, lanjut. Ya, next. Ya, Keren, biar. oke. Ini namanya rezeki nggak kemana. Mau yang kuning mah jadi yang biru. 0811 331 3988. Silakan. Siapa nih? Bu Fitri, bukan Bu Fitri ya? MD Ted. Pak Ted. Bukan. apakah- Oh, Pak Ted. Yeay. Kongrat ya Pak Ted. Pak Ted boleh Kongres, itu Pak Pak Ted. Ted. Japri saya ya. Kongrat ya Pak Ted. Iya, oke. Yang Berapa terakhir. masih ada Bu Feni? Oke, satu lagi. Oke. Ini sisa Ini nomor saya dari nggak ada ya? sekian banyak. Yang hoki yang masih mau stay sampai akhir ya. Era, belum biru juga. 0816 164 9127. Siapa? Ada saya. Halo, Bu Iren Wah, Hartanto. kongres ya Pak. Kongres. Nanti Ya, Pak, WA siapa ya nih? Bu ya. Oke. Bu Iren. Hah? Ya, Thank you Bu Iren atas kehadirannya. sama-sama Bu Feni. Ya, makasih Bu Iren sama apa nih? Bu Iren dan CV Pangan. Oke, thank you untuk kehadirannya. Oke, thank you semuanya. Nanti kalau Ah. nanti langsung butuh hubungi kami ya. Iya, betul. Silakan kalau mau